Baik, selamat malam teman-teman semua dan juga Mas Erli sebagai salah satu pemantik dan juga pembawa materi pada kegiatan diskusi malam hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:10, maka ya, saya izin untuk mulai ya teman-teman sekalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Mas Erli atas sudah meluangkan waktu dan juga menyempatkan untuk hadir dan juga eh, berbagi dalam diskusi kita malam pada hari ini, dan juga tentu pada teman-teman semua yang telah menyempatkan untuk hadir pada forum diskusi malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan melakukan diskusi terkait dengan kondisi geopolitik yang ada di halaman belakang kita, negara kita Indonesia, di bagian Indo-Pasifik Barat Daya. Dan mungkin sebelum saya mulai dan juga untuk saya buka secara lebih formal, untuk teman-teman yang bisa menyalakan kamera, mungkin bisa untuk menyalakan kameranya, dan juga nanti ada sesi tanya jawab di akhir, di mana nanti akan ada materi dulu dari saya dan juga akan ada materi dari Mas Erli, lalu ada sesi diskusi untuk teman-teman semua. Dan juga saya izin untuk merimain bahwa ada kesempatan untuk dua pertanyaan ataupun dua opini ataupun pernyataan terbaik yang akan mendapatkan uh, saldo GoPay yang akan dikirim oleh panitia. Dan oleh karena itu, tanpa berlama-lama, forum diskusi ini akan saya mulai. Jadi, sebagai sebelumnya saya akan coba menyatakan tujuan dari kenapa Reals Perspektif itu melakukan kajian ataupun diskusi terkait apa yang terjadi di Indo-Pasifik. Karena Reals Perspektif percaya bahwa geopolitik di kawasan kita ini, di Indo-Pasifik, akan menjadi semakin menarik kalau kita melihat dengan perspektif yang optimistik dalam masa ke depan. Jika dalam kacamata yang pesimistik, kondisi geopolitik yang ada di kawasan ini kita eh, cukup eh, mengerikan dalam artian karena potensi-potensi konflik flashpoint yang akan memantik konflik lebih besar bahkan dalam skala global itu most likely tersebar di kawasan-kawasan Indo-Pasifik, mulai dari Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, Semenanjung Korea, dan lain sebagainya. Nah, tapi pada kesempatan malam hari ini, kenapa kami memilih topik bahasan terkait Indo-Pasifik di Barat Daya? Dikarenakan wilayah ini itu masih kerap kali teracuhkan oleh kita sebagai akademisi ataupun sebagai mahasiswa HI ataupun eh, masyarakat umum yang tertarik pada isu-isu hubungan internasional. Karena mungkin secara konstelasi geopolitik dan juga atmosfer 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 yang ada di kawasan itu kurang menarik gitu dibanding dengan Laut Cina Selatan yang sudah jelas aktornya itu banyak seperti China, Vietnam, bahkan Indonesia dan juga Filipina, ataupun di Selat Taiwan yang memang menjadi salah satu flashpoint utama yang paling dikhawatirkan akan menjadi pemantik konflik lebih besar di Indo-Pasifik. Perspektif itu percaya bahwa geopolitik itu sangat besar kaitannya tentang bagaimana hubungan internasional itu berlaku, karena kami kelompok-kelompok dari realis itu percaya bahwa aktor negara itu memainkan peran yang sangat besar dan juga isu-isu seperti konflik dan juga keamanan pertahanan itu menentukan masa depan dari kondisi dunia ini. Karena dalam kondisi yang tidak stabil, keamanan global yang tidak stabil, tentu kondisi-kondisi selanjutnya seperti pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional itu juga akan terhambat. Dan oleh karena itu, mungkin tanpa berlama-lama, saya izinkan untuk Mas Erli ya, untuk melakukan materi pertama pembukaan. Saya akan melakukan share screen dulu, Mas. Mungkin Mas bisa memperkenalkan diri dulu, Mas, supaya teman-teman di sini mungkin ada yang belum kenal ataupun supaya lebih mengenal gitu, Mas, dengan Mas Erli. Silakan, Mas. Oh iya, selamat malam kawan-kawan, selamat malam Petra. Terima kasih untuk kesempatannya, Petra, untuk hadir di sini menjadi pemantik dalam diskusi kita. Terima kasih juga untuk teman-teman kehadirannya. Sebenarnya apa yang dilakukan, upaya yang dilakukan Petra ini bagus ya. Selama saya menjadi mahasiswa hubungan internasional dan sampai sekarang mengajar, saya sekarang mengajar di dosen di hubungan internasional UPNVJ dan
banyak sekali mahasiswa yang tertarik membahas hubungan internasional gitu. Tapi hanya segelintir atau mungkin tidak banyak kan diskusi-diskusi seperti ini gitu dibandingkan anak-anak HI yang aktif di diskusi-diskusi politik. Itu penting ya untuk ya keselamatan bangsa kita lah atau ada orang-orang yang peduli itu tapi jangan lupa akar kita sebagai anak-anak HI. Makanya ketika Petra menawarkan ide ini, saya bersedia dan saya harap Petra bisa berlanjut lah. Nggak cuma sekali, walaupun perlahan-lahan pasti akan banyak anak HI yang akan bergabung dan diskusi-diskusi kita ke depannya bisa membahas isu-isu yang seperti ini, ya, yang mungkin tidak banyak beredar di dalam perdebatan hubungan internasional di Indonesia gitu. Ya, tanpa berlama-lama lagi ya, Petra dan kawan-kawan, saya mulai aja presentasi pemantik dari saya. Em, saya akan mulai dengan gini. Jadi dalam banyak diskusi tentang Indo-Pasifik, ya, perhatian akademisi ya dan media bahkan itu langsung tertuju pada dua isu. Kalau nggak bagian Laut Cina Selatan atau Selat Taiwan, atau mungkin ada beberapa yang cukup baik sampai ke arah Samudra Hindia. Indo-Pasifik itu imajinasi bayangan ya ya untuk menggabungkan Laut Pasifik dan Samudra Hindia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Tapi perbincangan di dalamnya itu selalu Laut Cina Selatan dan Taiwan. Dua kawasan ini tentu saja penting ya. Di sana ada rivalitas kekuatan besar, jalur perdagangan global penting, isu kedaulatan, dan yang paling banyak dikhawatirkan potensi konflik militer terbuka antara Amerika Serikat ya, yang berada di belakang Taiwan dan China. Tapi hari ini saya dan Petra mungkin yang pemantik diskusi, kita geser perhatian sedikit ke kawasan lain yang masih berada dalam eh, peta Indo-Pasifik, sangat penting untuk stabilitas Indo-Pasifik itu sendiri, yaitu Indo-Pasifik Barat Daya. Kawasan ini, waktu Petra memilih judul, saya sepakat ya di other frontier atau frontier yang lain, garda depan yang lain gitu. Sebuah wilayah yang sering berada di luar sorotan utama, ya, tapi punya banyak lapisan persoalan. Kawasan ini ya, dia bicara soal tahanan Australia sebagai salah satu middle power besar ya. Terus kalau kita tarik sejarah Perang Pasifik, kolonialisme, salah satu pertempuran terbesar dalam Perang Pasifik, Perang Dunia II, ini terjadi em, di wilayah sekitar sini. Ya, nanti kalau kita bahas spesifik dari perspektif Indonesia, kita bicara kedaulatan, identitas, ya, isu Papua termasuk di dalam, dan ada upaya-upaya Indonesia belakangan untuk lebih fokus ke wilayah Pasifik gitu. Ada beberapa kebijakan seperti Pacific Elevation atau Look East Policy ya. Sampai isu-isu yang semakin kontemporer pada Maret 2026 kemarin beberapa negara di sekitar Australia, Indonesia dan Papua Nugini itu menyepakati Indonesia dan Australia lebih tepatnya, tapi ada rencana untuk bersama-sama dengan Jepang menandatangani minilateralisme baru. Ya, ini penting ya karena apa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir itu tidak banyak dibahas media karena eh, dampaknya tidak terlalu besar mungkin menurut banyak orang, tetapi ini akan menjadi hotspot baru suatu saat nanti. Ini memang sifatnya masih prediktif ya, dan kalau kita merujuk tidak banyak penelitian yang membahas tentang ini. Tapi untuk didiskusikan, ya saya kira menarik. Nah, argumen awal saya, Indo-Pasifik itu, Indo-Pasifik Barat Daya ya, bukan kawasan yang baru menjadi penting ya, bukan penting belakangan. Ya, kawasan ini udah lama punya nilai strategis dari era kolonialisme bahkan. Dan sekarang ya kembali mendapat perhatian dalam karena adanya dinamika Indo-Pasifik itu. Yang mungkin kalau kawan-kawan yang kuliah HI sering lah belajar tentang apa itu Indo-Pasifik ya dan dinamika-dinamika yang terjadi di dalam. Tapi sebelum saya masuk lebih jauh ya kawan, saya ini mendefinisikan dulu secara singkat aja apa yang dimaksud dengan Indo-Pasifik Barat Daya.
Jadi dalam presentasi pemantik ini yang saya definisikan sebagai Indo-Pasifik Barat Daya itu merujuk pada kawasan yang mencakup Indonesia bagian timur, Papua Nugini, Australia bagian utara, serta wilayah Pasifik Barat Daya yang saling terhubung secara geografis, ya. Kalau kita lihat peta, secara historis, secara identitas, dan belakangan secara geostrategi, geopolitiknya terhubung. Ini dalam konteks keamanan. Boleh next slide, Petra. Next slide, Petra. Oh, udah. Nah, setelah kita melihat judul besar diskusi tadi ya, saya ingin langsung menegaskan posisi presentasi pemantik saya. Saya akan lihat dari perspektifnya Indonesia. Gitu. Kalau kita lihat dari perspektif Indonesia, wilayah Indo-Pasifik Barat Daya ini itu berada di seperti yang saya beri garis lingkaran itu berada di bagian timur Indonesia. Ya, Em, dia mencakup beberapa wilayah kayak Papua, Maluku, ya Halmahera, eh, Nusa Tenggara ada di situ. Dan posisinya ini, jika kita merujuk pada dinamika Indo-Pasifik belakangan, lanskap Indo-Pasifik kontemporer, ini semakin penting, ya. Karena kalau kita lihat peta Indo-Pasifik yang lebih besar gitu ya, kita tidak bisa memahami Indo-Pasifik secara utuh kalau kita hanya melihat Laut Cina Selatan atau ke wilayah bagian barat Indonesia. Kenapa? Karena wilayah Pasifik Barat Daya ini terhubung langsung gitu. Terhubung langsung dengan Indonesia, terhubung langsung dengan imajinasi peta politik Indo-Pasifik itu sendiri. Ya. Jadi ada keterkaitan langsung, artinya kan, kalau ada keterhubungan geografis, itu pasti, ya. Kepentingan satu negara ada di sana. Apalagi kita bicara ada beberapa isu kayak Papua, itu berhubungan langsung dengan kedaulatan Indonesia. Nah, ini yang tadi ya, di dalam lingkaran itu, selain wilayah-wilayah, ada beberapa laut, Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Timur, ya. Kalau kita bicara dalam eh, konteks geopolitik, geopolitik itu kan, walaupun belakangan maknanya sering melebar ya, semua isu hubungan internasional dibilang geopolitik. Enggak ya, geopolitik itu sesederhana bagaimana faktor-faktor geografis mempengaruhi kebijakan politik satu negara. Nah, dan hal-hal kayak laut, selat, ya, atau choke point seperti Hormuz, ya, itu penting dalam pembicaraan geopolitik. Indonesia punya beberapa laut, Laut Banda tadi, Laut Arafuru, dan seterusnya. Ini terhubung langsung tuh ke bagian Pasifik. Jadi secara konektivitas, ini penting juga untuk Indonesia. Jadi kalau kita melihat Indonesia dalam bagian Asia Tenggara, biasanya kan Indonesia itu selalu dibicarakan bagian dari Asia Tenggara, bagian dari Asia Tenggara. Tapi jangan lupa Indonesia, kalau kita lihat dalam konteks geografis, juga bagian dari Pasifik. Ya. Lebih dalam lagi, kalau kita bicara identitas, ada ras Melanesia di sana. Ya, saya nggak tahu data terbaru ya, tapi data tahun 2014 dari Kemlu itu bilang ada sekitar 13 juta ras Melanesia di Indonesia. Itu jumlahnya lebih besar dari mayoritas negara-negara di Kepulauan Pasifik. Sayangnya, ya selama puluhan tahun negara ini berdiri, kebijakannya itu tidak pernah fokus ke bagian timurnya. Dianggap hanya halaman belakang. Padahal satu negara tidak boleh menganggap bagian kiri, kanan, selatan, utaranya sebagai halaman belakang. Itu semua bagian dari perbatasan, apalagi negara maritim seperti Indonesia. Semua tempat itu harus dianggap beranda depan, ya. Dan syukurnya beberapa tahun terakhir dengan beberapa kebijakan Kementerian Luar Negeri itu mulai melihat eh, Indonesia ke bagian timur, ke arah Pasifik. Gitu. Karena itu ya, perspektif Indonesia itu kalau kita bandingkan dengan Australia yang nanti dijelaskan oleh Petra, itu penekanannya berbeda sekali. Ya, Australia itu pendekatannya sangat keamanan. Northern approaches salah satu atau sering disebut Northern approaches ya.
pendekatan utara lah, kalau diterjemahkan literal gitu ya. Jadi lebih ke keamanan. Tapi Indonesia ada beberapa lapisan kalau kita bicara tentang Indo-Pasifik Barat Daya, ya. Em, karena itu pertanyaan yang ingin saya ajukan ya, bukan hanya mengenai potensi ancaman di kawasan ini, bukan hanya soal militer, tapi bagaimana Indonesia itu membangun kehadirannya dan perannya di kawasan Pasifik, dan sejauh mana Indonesia bagian timur ini dapat menjadi basis keterhubungan, ya, ya, sebagai apa ya, kait gitu, koneksi antara Indonesia dan negara-negara di Pasifik, termasuk Australia di sana, Selandia Baru di sana. Dan jika Jepang dalam beberapa tahun ke depan akan mengarah ke selatan, ke bagian selatannya ya, dan itu sudah terlihat, em, akan banyak sekali kontestasi-kontestasi kekuatan besar di kawasan ini. Memang isinya itu negara-negara Pasifik kecil aja ya, tetapi kalau kita lihat dalam lingkar Indo-Pasifik yang lebih besar, kawasan ini penting ya. Dan karena itu saya rasa penting untuk kita membahas ini. Tapi sebelum kita lihat lebih jauh ya, kita lihat dulu faktor sejarahnya seperti apa. Next slide dulu, Petra. Nah, kawan-kawan, kawasan Indo-Pasifik Barat Daya ini, ya, tadi saya sampaikan ya, beberapa tahun ke belakang itu tidak dilihat lah, dalam tanda kutip ya. Belakangan, dinamika-dinamika terbaru dengan Indo-Pasifik, itu isu-isu seperti AUKUS, ya, keberadaan China di sini, Australia, dan seterusnya, itu membuat kawasan ini mulai dibicarakan. Ya. Tapi, apakah kawasan ini baru penting sekarang? Seperti yang tadi sudah saya sebut di awal, tidak ya. Em, Apa yang kita sebut sebagai titik hotspot baru atau flashpoint baru ini sebenarnya dalam sejarah itu sudah sangat penting. Maksudnya kawasan Indonesia Timur, kalau kita lihat dari perspektif Indonesia, Indonesia Timur, terus Papua, Papua Nugini, Australia bagian utara, dan Pasifik Barat Daya secara umum, itu dalam sejarah itu udah sangat-sangat penting. Sudah menjadi hotspot pertarungan gitu, kekuatan-kekuatan besar. Kita bisa belajar dari beberapa buku. Tentu saja ada banyak ya. Tapi yang pertama itu buku karya Leonard Andaya. Judulnya The World of Maluku. Buku ini itu penting untuk kita melihat bagian Indonesia Timur, terutama Maluku. Itu sejak awal, itu bukan wilayah pinggiran. Bahkan sejak zaman kolonialisme Eropa. Saya yakin kawan-kawan tahu lah ya, pasti belajar sejarah bagaimana negara-negara Eropa, bukan cuma Belanda, Portugal itu ke Maluku, dan beberapa kekuatan besar Eropa sudah berangkat ke sana. Alasannya banyak ya, rempah-rempah, cengkeh, palah, dan seterusnya. Dan artinya sejak zaman kolonialisme Eropa, wilayah ini terhubung langsung dengan perdagangan jarak jauh, ya, kekuatan maritim besar saat itu, dan tentu saja kolonialisme Eropa, ya. Dan ini nanti yang membentuk dinamika setelah Indonesia merdeka. Dinamika-dinamika ini yang menjadi polemik lah, ya, karena akar dari kolonialisme Eropa itu. Yang ingin saya bilang, dari buku ini kita bisa belajar bahwa bagian timur Indonesia pada masa kolonialisme ditunjukkan oleh Leonard Andaya, bahwa sejak lama wilayah bagian ini itu sudah menjadi titik strategis untuk kekuatan-kekuatan besar. Jadi bukan baru belakangan menjadi hotspot gitu. Kemudian buku kedua judulnya Nanyo ya, The Rise and Fall of Japanese in Micronesia, karya Mark Peati. Mark Peati ini dia ahli Jepang ya. Dia menulis banyak tentang Jepang, imperialisme Jepang khususnya di era-era setelah selama Perang Dunia II, ketika mereka aktif banget ke arah selatan ya. Em, Jepang kan ingin menjadi imperialisme Asia waktu itu, dan salah satu titik tarungannya itu ya ke wilayah ini, ke wilayah Pasifik, khususnya Indonesia Timur. Makanya kalau kita lihat di banyak sekali wilayah Indonesia Timur, banyak sekali bandara-bandara itu dibangun atau peninggalan dari Jepang. Karena titik pertarungannya itu memang di sana. Amerika eh,
menempatkan armada angkatan lautnya, angkatan militernya juga di sana untuk memenangkan Asia melawan Jepang. Mereka aktif sekali di wilayah Pasifik ini. Em, dan bukunya Mark Peati ini dia menjelaskan bagaimana imperialisme Jepang itu membayangkan kawasan bagian selatannya, atau kita lihat dari perspektif Jepang itu bagian selatan dari wilayah Jepang. Ya, zaman itu dilihat sebagai ruang ekspansi, ya, sampai ke agresivitas militer. Itu di dalam sejarah, bahkan dalam sejarah Indonesia kan ada ya, bagaimana Jepang sangat aktif. Selain mereka menduduki Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan beberapa negara Asia Tenggara, Jepang juga sangat aktif ke bagian Pasifik ini. Artinya, ya, jadi zaman kolonialisme penting, zaman Perang Dunia penting, dan kalau kita lihat dari perspektif Indonesia, ada buku yang ditulis oleh beberapa penulis. Ini lebih bentuknya lebih ke ensiklopedia ya. Judulnya The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War. Buku ini penting karena dia melihat dari perspektif Indonesia. Ya, bagaimana lagi-lagi ini konteksnya Perang Dunia II. Bagaimana Indonesia berperang ini untuk kita melihat sejarah dari zaman setelah Perang Dunia II, Indonesia sebagai negara yang baru mereka bertarung di situ. Ditambah ada kekuatan-kekuatan seperti Amerika Serikat, Filipina, Australia. Amerika Serikat tentu saja yang paling aktif ya selama Perang Dunia Kedua di Pasifik selain Jepang. Tapi buku ini itu menunjukkan bahwa Indonesia itu salah satu aktor penting di perang itu. Walaupun sebagai negara yang baru merdeka, ya, bekas wilayah pendudukan Jepang, tapi sumber daya, perlawanan, propaganda, perubahan sosial politik menuju kemerdekaan itu dibahas di sini. Indonesia itu memang sudah jadi aktor setelah Perang Dunia II, setelah merdeka. Ya, apakah setelah Perang Dunia II itu kawasan ini menjadi tidak penting? Sebatas Perang Pasifik? Enggak, ya, karena kemudian terjadi dekolonisasi ya. Banyak negara merdeka baru di sana. Jadi ini juga penting ya untuk kita melihat bagaimana selain terjadi perang, ada dekolonisasi yang terjadi di kawasan ini juga. Termasuk kalau di Indonesia, Papua kan belakangan tuh 60-an baru Belanda mau melepaskan. Tapi intinya ya, em, yang saya ingin bilang sederhana bahwa memang buku-buku ini tidak membahas Indo-Pasifik Barat Daya secara khusus, karena istilah ini baru, istilah ini kontemporer ya, setelah ada dinamika Indo-Pasifik. Tetapi secara geografis kan nggak berubah. Secara geografisnya itu, sejak kolonialismenya Eropa, Perang Dunia II, itu kawasan ini sangat-sangat penting. Ya, jadi titik-titik, bukan wilayah pinggiran lah, kalau bahasa kasarnya, menjadi titik tempat pertarungan. Ya, jadi em, walaupun setelah Perang Dunia II itu selesai, beberapa tahun kemudian, bisa kita katakan kawasan ini tidak dalam dialektika perbincangan geopolitik dunia gitu ya. Ini tidak menjadi salah satu kawasan yang menjadi pusat perhatian. Ya, ada banyak sekali kawasan-kawasan lain yang tadi ya Laut Cina Selatan dan seterusnya. Tetapi kawasan ini belakangan kembali penting. Ya. Mengapa kawasan ini kembali penting hari ini? Boleh next slide, Petra? Tentu saja ya, dinamika Indo-Pasifik. Hari ini, eh, Indo-Pasifik Barat Daya penting karena terjadi perubahan yang tadi saya sebut. Ada upaya untuk membuat, ya kita sebutlah imajinasi, imajinasi baru ya, yang menghubungkan Pasifik sama Samudra India. Indo-Pasifik Barat Daya termasuk di dalamnya. Ya. Dinamika Indo-Pasifik itu em, tidak hanya berkaitan dengan rivalitas Amerika Serikat China. Itu tentu saja pasti ya. Karena kontestasi dua kekuatan besar ini titik pusatnya. Indo-Pasifik pun ada karena pertarungan dua kekuatan ini, ya. Tapi Indo-Pasifik Barat Daya ini muncul penting dan relevan karena terjadi perubahan dalam dinamika ini. Perubahannya itu apa?
Perubahannya khususnya dalam sudut pandang para pembuat kebijakan ya, akademisi, dan mungkin para pengamat yang melihat Indo-Pasifik itu tidak bisa dilihat dalam beberapa titik. Akhirnya, eh, kembangan terbaru, mereka mulai memetakan nih kawasan Indo-Pasifik titik-titik manaknya. Salah satunya Indo-Pasifik Barat Daya ini. Karena di bagian inilah ada beberapa kekuatan ya. Misalnya, selain kontestasi kekuatan, dia juga sebagai titik penghubung, konektivitas gitu. Ya, dia menghubungkan Asia Tenggara langsung dengan negara-negara di Pasifik. Asia Tenggara sebagai negara yang isinya negara-negara maritim, beberapa ya, itu dia menjadi semacam koridor strategis gitu, sebagai jalan baik untuk kepentingan politik, ekonomi ataupun keamanan. Perubahan berikutnya itu berkaitan dengan isu-isu yang berhubungan bagaimana Indonesia dan Australia memandang kawasan ini. Indonesia dan Australia, kalau kita lihat di kawasan Indo-Pasifik Barat Daya, adalah dua kekuatan besar. Ya. Terlepas dari kekuatan luar ya, terlepas dari China, dari Amerika, tapi yang benar-benar letak geografisnya ada di sini, itu Indonesia dan Australia. Dua kawasan ini, dua negara ini penting. Kenapa? Karena kebijakan terhadap Indo-Pasifik Barat Daya dari dua negara ini akan langsung mempengaruhi dinamika di kawasan ini, subkawasan ini. Begitupun sebaliknya. Jika terjadi dinamika di kawasan ini, itu akan langsung mempengaruhi Indonesia sama Australia karena letak geografis tadi. Ya. Karena itu, ya mereka Indonesia dan Australia, termasuk dengan Papua Nugini dan rencananya nanti dengan Jepang, ini masih rencana ya, itu membuat kerjasama. Sekarang baru dua, Indonesia sama Australia, berencana akan ditambah Papua Nugini, dan berikutnya akan ditambah Jepang. Jadi semacam eh, minilateralisme baru gitu, konteks kerjasama keamanan. Jadi ya, relevansi Indo-Pasifik Barat Daya dalam dinamika Indo-Pasifik secara umum itu ada empat hal kira-kira. Pertama, kawasan ini penting karena dia jadi ruang penghubung, ya, koneksi Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya. Yang kedua, dia menjadi ruang keamanan maritim yang penting bagi Indonesia dan Australia. Berikutnya, kawasan ini itu menjadi pintu masuk untuk memahami peran negara-negara kecil, negara-negara Pasifik dan Papua Nugini. Kenapa? Karena mereka juga punya problem tersendiri, bukan keamanan, tetapi iklim. Ya, mungkin kalau kawan-kawan ada yang mengikuti eh, negara-negara kepulauan di Pasifik, banyak kan yang saat ini sedang menghadapi krisis lingkungan ya. Negara-negara kayak eh, Marshall Island, ya, negara-negara kecil itu problem utama mereka itu adalah krisis lingkungan. Dan ini kalau kita bicara Indo-Pasifik secara umum dinamikanya, mereka juga harus ikut dibicarakan. Kenapa? Karena negara-negara ini ada di sana. Walaupun kecil dan secara diplomatik tidak cukup punya suara. Ya, ataupun tidak cukup kuat untuk mengubah kontestasi gitu. Dan yang mungkin yang terakhir, ya ada argumen yang bilang bahwa kawasan ini penting karena dinamika Indo-Pasifik. Ya, itu benar, itu secara umum. Ya, tapi kalau kita lihat lebih lebih detailnya, Indonesia punya kepentingan di situ, Australia punya kepentingan di situ karena faktor geografis, dan em, negara-negara Pasifik Barat Daya yang isinya negara-negara kepulauan kecil, termasuk negara-negara menengah kayak Papua Nugini, juga penting. Ya. Yang ingin saya sampaikan adalah dinamika, kalau kita ingin melihat dinamika Indo-Pasifik yang secara umum hubungan eh, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, itu kita juga harus memahami peta-peta sub-sub kawasan di dalam peta imajinasi ini, ya. Dan di dalamnya ada Indo-Pasifik Barat Daya.
Next, Petra. Nah, kalau tadi ya, konteks Indo-Pasifik, Indo-Pasifik Barat Daya, ya sekarang kita lihat dari perspektif Indonesia. Bagaimana Indonesia membaca perubahan yang terjadi di Indo-Pasifik dan Indo-Pasifik Barat Daya secara umum? Menurut saya, kalau kita mau menganalisis, kita harus lihat titik awalnya. Secara formal, itu adalah ASEAN Outlook on Indo-Pacific, ya, atau AOIP gitu ya. Ini disepakati ASEAN itu tahun 2019. Dokumen ini penting karena memberi semacam bahasa diplomatik bagi Indonesia dan ASEAN secara umum untuk merespon Indo-Pasifik. Jadi Indo-Pasifik itu kalau kita baca dokumennya ya, itu tidak dibaca sebagai arena rivalitas militer. ASEAN berupaya supaya membuat Indo-Pasifik ini itu juga sebagai ruang dialog, kerjasama, ya, tadi konektivitas, ruang pembangunan, dan yang terpenting, ASEAN itu kan selalu bicara dalam bahasa-bahasa normatif ya, bagaimana dokumen ini itu bisa menjadi panduan untuk menjaga stabilitas kawasan. Em, dan di dalam dokumen itu juga ASEAN menyebut bahwa Asia Pasifik dan Samudra Hindia itu memang terjadi pergeseran yang luar biasa besar ya. Pergeseran itu tentu saja menciptakan arena pertarungan China dan Amerika lagi-lagi. Tapi di saat yang sama, ASEAN berupaya supaya terjadi kerjasama di sana. Karena itu, ya, Indonesia sebagai negara yang menjadi bagian penting, ya, menjadi salah satu aktor penting di A- di Asia Tenggara, khususnya di ASEAN, jika ingin melihat Indo-Pasifik Barat Daya, karena sudah berkomitmen dengan ASEAN Outlook Indo-Pasifik ini, dia harus berangkat dari sana. Ya, ini secara normatif harus berpegang pada prinsip-prinsip yang ada di sana. Tetapi, ya, di luar hal-hal yang normatif, ada landasan yang lain, yaitu landasan geografis. Basis kebijakan Indonesia di Indo-Pasifik Baradaya ini itu harus mempertimbangkan Indonesia Timur sebagai wilayah yang berhadapan langsung ya dengan negara-negara Pasifik. Yang tadi saya sebut ya, kiri, kanan, selatan, utara, depan, belakang ya, itu bukan halaman belakang untuk semua negara termasuk Indonesia. Itulah wajah kalau di bagian Samudra Hindia mungkin Sumatera ya, bagian utara mungkin wilayah-wilayah kayak Kalimantan dan seterusnya. Di bagian timur itu Indonesia Timur, Papua dan kawan-kawan. Ini sebagai beranda lah, beranda Indonesia di bagian Pasifik. Ya, saya memakai istilah beranda karena tadi menyebut halaman belakang, apa yang tadi Peter sampaikan di awal itu benar ya. Kadang-kadang banyak orang yang masih menganggap Indonesia Timur itu halaman belakang atau wilayah pinggir. Tetapi itu harus diubah ya. Nah, dinamika-dinamika yang semakin cepat, kita harus melihat Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, ya, dan Nusa Tenggara itu sebagai wajah Indonesia Indonesia di bagian timur. Ya. Jadi wilayah daerah-daerah ini itu bukan saja wilayah administratif, ya. Ini eh, penting sekali untuk geopolitik Indonesia di Indo-Pasifik Barat Daya. Contoh sederhana kan ya, kalau kita tahu Indonesia itu berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Itu hampir 1.000 kilometer tuh, perbatasan daratnya. Kemudian ada Laut Arafura di situ. Ini penting karena Laut Arafura ini mempertemukan Indonesia, Papua Nugini sama Australia. Ya. Di luar konteks keamanan, kekayaan ini kalau kita bicara lingkungan ya, di sektor perikanan, kekayaan biota laut dan seterusnya itu luar biasa besar di sini. Ya. Dan banyak hal lain. Tapi yang terpenting tentu saja isu kedaulatan, ya, perbatasan darat dan laut. Indonesia, em, seperti yang kita tahu, sedang menghadapi salah satu isu yang cukup besar dan itu belum pro kontra lah ya, persoalan Papua.
dalam isu ini Indonesia juga perlu hati-hati karena lagi-lagi tadi soal wajah ya. Jika Indonesia ingin aktif atau menggunakan bagian timurnya sebagai wajah pengelolaan isu Papua, itu Indonesia harus sangat hati-hati karena itu bisa bermasalah dalam diplomasi Indonesia di sana ya. Yang berikutnya, Indonesia sebenarnya sudah berupaya ya, sudah berupaya untuk melihat ke timur memang baru belakangan ya lewat Look East Policy dan Pacific Elevation. Kalau ada tadi kita sudah bicara dasar normatifnya, kemudian basis geografisnya, sekarang ini persoalan diplomasi. Ya, gagasan Look East Policy dan Pacific Elevation ini sangat penting dan sangat krusial untuk Indonesia jika ingin apa semakin relevan di wilayah Pasifik. Saya ingin menekankan satu hal ya, bahwa Pacific Elevation ini bukan hanya slogan, ya, tapi ini ada upaya serius pemerintah Indonesia dari zamannya Pak Jokowi ya sampai Prabowo, kemudian diperkuat dengan lukis polisi, gitu ya. Di dalamnya tuh ada banyak ya. Indonesia menyelenggarakan Indonesia South Pacific Forum di Jakarta, ya. Kemudian di Bali tahun 2022 Indonesia Pacific Forum for Development di Bali ya dan forum-forum seperti ini merupakan tindakan konkret dari kebijakan tadi dua kebijakan tadi ya karena tadi ya di awal yang saya sebutkan Indonesia ini kadang-kadang hanya dipahami sebagai bagian dari Asia Tenggara padahal secara geografis Indonesia juga bagian dari negara-negara Pasifik ini dan udah ada upaya Indonesia secara diplomatik ya untuk menunjukkan itu. Dan mungkin ya berikutnya yang tidak kalah penting juga terkait identitas ya identitas Melanesia dan isu Papua ini. Ini saya mungkin tidak akan panjang ya di bagian ini. Tadi beberapa kali saya sudah menunjukkan bahwa sudah saya katakan bahwa Melanesia dan Papua ini terkait erat dengan Indonesia Timur. Indonesia juga harus kalau ingin melihat bagian Indo-Pasifik Barat Daya, ingin aktif di sana, ya, ada isu Papua yang harus dikelola dengan hati-hati, ya. Dan ada kekuatan lain, yaitu persoalan identitas ini. Kalau kita bicara perspektif realisme, memang hal-hal kayak identitas dan seterusnya bukan bukan fokus kajian utama, ya. Tetapi kalau Indonesia ingin, kalau kita lihat dari perspektif Indonesia untuk semakin aktif di Indo-Pasifik Barat Daya, isu-isu ini juga harus dikelola dengan baik ya. Saya tidak ingin masuk lebih dalam soal isu Papua ya, karena ini bisa bisa panjang lagi gitu. Ini isu yang berbeda sendiri, tapi ingin saya bilang cara Indonesia mengelola Papua ya dan mungkin pemanfaatan identitas Melanesia itu akan membantu Indonesia dalam melihat Indo-Pasifik Barat Daya ya. Dan yang terakhir soal minilateralisme baru dan dilema bebas aktif ya. Beberapa kali juga tadi saya sudah singgung teman-teman bahwa konkretnya tuh kayak gini ya. Jadi tahun 2024 Indonesia dan Australia itu menandatangani sebuah perjanjian keamanan Defense Cooperation Agreement atau DCA. Perjanjian ini itu mencakup keamanan maritim ya, counterterrorism dan isu-isu yang banyak eh, terkait dengan keamanan gitu ya. Kemudian eh, perjanjian itu diperkuat dengan kegiatan latihan bersama. Indonesia dan Australia itu sepakat ada beberapa ya, ada latihan Keriswo Merah ya, itu di tahun 2024 juga. Itu melibatkan ribuan personel antara Indonesia sama Australia ya. Kemudian dari 2024 ini 2025 Australia, Papua Nugini dan Indonesia melakukan pertemuan trilateral pertama di bidang pertahanan ya.
pertemuan ini apa yang mereka bahas? Mereka tuh bahas, ya lagi-lagi ya, hal-hal yang terkait maritim awareness, terus ada humanitarian assistance, dan pembicaraan-pembicaraan tentang isu-isu pertahanan. Ya, memang ada beberapa isu di luar itu, tetapi di perkembangan 2025 yang ingin saya katakan, sudah ada Indonesia, Papua Nugini, dan Australia. 2026, Indonesia dan Australia menandatangani lagi Treaty on Common Security ya. Jadi perjanjian ini tuh memuat komitmen dua negara ini, Indonesia sama Australia, untuk saling konsultasi kalau ada salah satu pihak menghadapi ancaman keamanan. Saat itu di bulan Maret itu Presiden Prabowo ya, Prabowo juga menegaskan bahwa walaupun ada perjanjian keamanan ini, Indonesia tetap memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif dan Indonesia tetap non-blok ya. Kerjasama itu dilakukan karena memang dinamika lagi-lagi ya. Itu dibutuhkan oleh Indonesia. Ditambah ada rencana sampai sekarang kalau kita baca berita terbaru memang belum ada tindakan konkret, tapi udah ada Jepang sama Papua Nugini yang ingin bergabung. Jadi udah ada kerjasama trilateral atau minilateralisme di antara empat negara ya. Artinya, kawasan ini itu mulai dipenuhi jaringan-jaringan kerjasama kecil ya, yang saling terhubung. Ini tren baru memang. Jika dulu sebelumnya kerjasama pertahanan itu biasanya seperti NATO dan seterusnya, ada tren baru dalam hubungan internasional, itu minilateralisme kecil seperti ini, isinya mungkin cuma 3-4 negara. Dan sekarang terjadi juga di Indo-Pasifik Barat Daya, empat negara itu. Ya, mungkin nanti kita akan lihat perkembangan yang lebih baru ke depannya ya. Tapi lagi-lagi, tapi tadi sudah ditegaskan sama Presiden Prabowo ya, bahwa Indonesia tetap bebas aktif. Nah inilah ya dilema. Ini tergantung bagaimana Indonesia mengelolanya aja. Indonesia kan saya nggak ingin bilang terjebak ya, tetapi Indonesia punya prinsip-prinsip yang harus dihormati, prinsip politik luar negeri. Jadi walaupun ada kerjasama pertahanan seperti ini, Indonesia harus menunjukkan bahwa Indonesia tetap menganggap prinsip bebas aktif dan tetap non-blok gitu ya. Dan mungkin next saja Pestra ya. Intinya yang ingin saya sampaikan ya terkait Indo-Pasifik Barat Daya sebagai penutup, saya ingin kembali ke argumen awal tadi bahwa Indo-Pasifik Barat Daya ini bukan kawasan yang tiba-tiba penting. Ya, kawasan ini tuh kalau kita sebut frontier ya, garis depan gitu ya, udah menjadi garis depan sejak lama, udah menjadi hotspot sejak lama. Tetapi belakangan kembali aktif dalam bentuknya yang baru. Dulu kawasan ini penting karena kolonialisme, ya. Orang Eropa datang ambil rempah-rempah, ekspansi Jepang, perang Pasifik, ya, dan seterusnya. Hari ini kawasan ini penting karena dinamika Indo-Pasifik, ya, keamanan maritim, kompetisi, ya, rivalitas Amerika sama China. Kalau kita lihat dari perspektif Indonesia, ada upaya untuk lebih aktif di Pasifik lewat Look East Policy sama Pacific Elevation dan tentu saja identitas Malaysia. Ya, bagi Indonesia, em, Indo-Pasifik Barat Daya ini tidak boleh dibaca sekedar apa ya halaman belakang tadi. Indonesia bagian timur yang secara geografis menjadi wajahnya Indonesia di bagian Pasifik itu harus dianggap menjadi titik strategis, ya, menjadi tempat yang menjadi pusat perhatian geopolitik kita atau geostrategi kita. Kenapa? Karena tadi berhadapan langsung dengan negara-negara Pasifik. Wajah Indonesia di Pasifik tuh ada di sini. Kemudian Indonesia tuh harus em, berpegang pada apa yang sudah disepakati ya dengan ASEAN. Ini normatif ya. Walaupun kalau kita bicara realitas berpegang terhadap ASEAN Outlook on Indo-Pasifik ini, itu akan sedikit banyak atau tidak mungkin Indonesia berpatokan sepenuhnya di sana. Tetapi ini juga secara normatif Indonesia juga harus mempertimbangkan itu. Tidak lupa soal Pacific Elevation, identitas Malaysia, ya, dan isu Papua.
ini harus dikelola dengan sangat baik oleh Indonesia. Jadi kalau bisa saya simpulkan dalam satu kalimat, ya tantangan Indonesia itu bukan cuma supaya Indonesia Timur eh, tetap terjaga dalam dinamika Indo-Pasifik ya, tapi bagaimana nih Indonesia Timur bisa menjadi titik strategis wajah Indonesia di Pasifik. Karena ya secara geografis itu tidak berubah ya. Kawasan ini bukan kawasan kosong, bukan kawasan pinggiran ya. Sejarah menunjukkan itu. Jadi pertanyaannya tuh bukan apakah kawasan ini penting untuk Indonesia kalau kita lihat dari perspektif Indonesia. Jawaban untuk pertanyaan itu jelas. Indo-Pasifik Barat Daya penting ya. Tapi pertanyaan yang sebenarnya patut kita ajukan ya, itu bagaimana Indonesia memperlakukan kawasan timurnya ya sebagai beranda strategis dan wajah di Pasifik ya. Karena geostrategi Indonesia di Indo-Pasifik Barat Daya itu yang menjadi salah satu penentu. Memang belum terlihat sekarang dan saya tidak akan memprediksi, tetapi melihat perkembangan terbaru, masa depan geostrategi geopolitik Indonesia itu ada di Indo-Pasifik Barat Daya. Ya, salah satunya ditentukan di sana. Mungkin itu aja ya. Kita bisa lanjutkan ke Patra yang melihat dari sisi Australia. Terima kasih. Oh baik, terima kasih banyak Mas. Pemaparan yang sangat insightful ya Mas ya. Terutama tadi Mas menggunakan diksi beranda gitu, bukan halaman belakang. Kan juga betul juga. Karena beranda itu kan kalau dalam rumah itu ada di depan, bukan di belakang. Itu diksi yang menarik dan juga mungkin ya ke depannya mungkin itu yang lebih ideal untuk digunakan ya untuk menunjukkan bahwa memang fokusnya tuh di daerah itu. Karena kalau halaman belakang itu kan kesannya seperti bukan sesuatu yang prioritas ataupun ya diprioritaskan itu menarik. Oke, sekarang mungkin ah, sebelumnya perkenalkan diri kali ya, saya lupa. Perkenalkan saya Edward Levi, saya sebagai founder dari Realis Perspective. Di sini saya akan memantik menggunakan POV dari Australia. Dan setelah itu kita akan masuk pada sesi diskusi dan juga sekali lagi untuk mengingatkan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan ataupun pernyataan ataupun opini terbaik untuk dua orang akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan satu kupe atau e-wallet. Jadi persiapkan pertanyaan dan pernyataan terbaik kalian. Oke. Sudah terlihat belum ya? Kira-kira mungkin boleh dikasih emot ataupun apa? Sudah, Pet. Oke. Oh, oke sudah ya. Jadi di sini melanjutkan dari pemantikan dari Mas Early menggunakan POV Indonesia. Di sini saya akan menggunakan POV dari Australia, salah satu aktor utama juga dalam Indo-Pasifik Barat Daya ya, sebagai middle power utama mungkin di Indo-Pasifik Barat Daya ini. Jadi kembali gitu, kita cepat saja supaya nanti bisa langsung diskusi kenapa wilayah ini subregional ini tuh kerap kali terabaikan gitu ya. Karena sekali lagi media ataupun media massa khususnya itu punya kecenderungan untuk mencari musuh bersama ya. Dan sementara kalau di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan itu eh China sebagai aktor utama itu memang lebih agresif di sana. Jadi media massa itu lebih lebih sering gitu memberitakan tentang terkait apa di LCS dan juga Selat Taiwan dan juga mungkin ada alasan rasional di belakangnya gitu. Kenapa Selat Taiwan dan juga LCS ini menjadi perhatian utama atau flashpoint utama yang ada di Indo-Pasifik karena ya Selat Taiwan isunya jelas China dengan Taiwan ini kan dua negara ataupun mungkin dua aktor mungkin saya nggak mau nyebut dua negara karena tergantung ya China policy-nya dua aktor ini kan saling merebutkan hak hak resmi siapa the real China China daratan China komunis sekarang ini Beijing tentu menolak klaim bahwa Taiwan ini sebagai negara penerus China sementara ya Taiwan itu merasa bahwa mereka mewarisi China Republik yang sesungguhnya sebelum perang sipil terjadi di akhir Perang Dunia Kedua. Itu makanya di Selat Taiwan itu sangat panas dan juga karena ada keterlibatan Jepang dan juga Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan dari Taiwan itu sendiri.
Jadi ya makanya di Selat Taiwan tuh mungkin eh, lebih diperhatikan gitu, lebih menarik dalam tanda kutip. Dan juga tadi mungkin Mas Arli sudah menotis ini bahwa daerah ini tuh dianggap sebagai daerah pinggiran Barat Daya ini sebagai periferi dari persaingan besar. Jadi bukan sebuah wilayah yang akan terjadi konflik besarnya, tapi ini wilayah yang akan menjadi nanti akan terkena efeknya. Seperti misalnya nanti who knows, terjadi konflik di Indo-Pasifik, mungkin China berhasil menembus ring satu pertahanan dari blok Amerika, misalnya seperti Kepulauan Filipina, Papua New Guinea, hingga masuk ke daerah barat daya ini baru daerah ini menjadi suatu daerah konflik yang akan terlibat langsung di dalam konstelasi geopolitik ataupun konflik regional. Untuk saat ini kan yang terjadi di wilayah ini itu masih bisa dibilang sebelum sepanas apa yang terjadi seperti di Laut Cina Selatan ataupun Selat Taiwan, di mana provokasi dan juga show of force-nya itu lebih kencang. Kalau di daerah ini, China baru test the water aja lah. Beberapa kali mereka tuh melakukan pengiriman kapal perangnya di daerah-daerah ini untuk melakukan latihan militer ataupun ya sekedar pelayaran aja. Tapi kan ini kalau dalam POV Australia, ini kan secara rasional ini ada sense of danger-nya ini cukup mengancam eksistensi dari Australia itu sendiri karena ya jelas secara eh, politik internasional mereka kan berseberangan gitu. Lalu kenapa terabaikan aktor besar di wilayah ini tidak semasif keterlibatannya yang terjadi di Laut Cina Selatan dan juga Selat Taiwan itu kembali lagi mengapa daerah ini tuh terabaikan gitu. Lalu juga narasi Indo-Pasifik itu masih didominasi oleh ya daerah-daerah seperti tadi. Karena sebenarnya Indo-Pasifik itu sangat luas, bahkan sampai ke daerah India, sampai ke hampir ke Rusia, bagian Alaska, itu sangat luas. Tapi inilah yang menjadi problem di saat regional ini kan cukup dipaksakan sebenarnya untuk menguatkan pengaruh Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik ini. Jadi karena wilayah ini terlalu luas, ya perhatian-perhatian konflik utamanya itu akan terjadi di daerah-daerah tertentu. Beda seperti misalnya di Middle East, Timur Tengah, di mana regionnya mungkin lebih kecil, lebih secara luas itu tidak seluas Indo-Pasifik. Jadi saat kita berbicara tentang Middle East, Timur Tengah, itu sudah jelas daerahnya itu saja yang akan jadi konflik dan juga merata gitu. Kalau di sini Indo-Pasifik karena luas. Yang terjadi di Indo-Pasifik Barat ini cukup banyak ya. Kalau tadi dalam POV Indonesia tadi menyebut tentang Papua. Di sini Papua ini daerah yang cukup sensitif karena selain perebutan sumber daya baik dari pihak-pihak asing mungkin juga dari aktor-aktor dalam negeri Indonesia sendiri yang mungkin bisa kita sebut sebagai kelompok-kelompok oligark. Di sini juga ada isu-isu sensitif terkait dengan histori tentang separatisme dan juga mungkin di sini perlu saya tambahkan terkait dengan ketimpangan sosioekonomi yang terjadi di daerah timur Indonesia khusus di Papua. Jadi di sini meskipun mungkin separatisme ataupun aktor-aktor non negara seperti OPM dan lain sebagainya itu bukan aktor negara, tapi aktor non negara itu secara historis itu terbukti bisa menjadi dalam tanda kutip black swan, suatu aktor yang sebenarnya tidak terduga tapi bisa memantik atau sebagai katalisator konflik yang lebih besar seperti misalnya saat Perang Dunia Pertama pembunuhan Franz Ferdinand itu kan dilakukan oleh kelompok non negara, kelompok-kelompok separatisme dari Serbia membunuh putra mahkota dari Austro-Hungaria. Dan seperti juga misalnya di Timur Tengah, bagaimana kelompok-kelompok proksi itu bisa memantik konflik yang lebih besar, seperti yang terjadi di saat Hamas ataupun mungkin yang terjadi di Lebanon, seperti ataupun kelompok-kelompok non negara lainnya. Di sini juga terdapat selat ataupun choke point yang cukup strategis ya, seperti Selat Torres dan juga Arafura. Selain ini choke point yang strategis karena menjadi daerah untuk perdagangan internasional, sumber daya alam di laut-laut ini juga sangat luas. Juga sangat banyak. Selain oil dan juga gas, juga bagaimana perikanan di sini tuh juga salah satu yang menjadi paling kaya di daerah Asia Tenggara ataupun Pasifik Barat Daya gitu loh. Di sini juga terdapat basis militer utama Australia. Jadi menariknya
Australia itu mungkin negara kota-kota yang besarnya negara bagian yang besar itu ada di bagian bawah seperti Sydney, Canberra dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks militer, postur militer itu lebih kuat ada di utara karena ya banyak faktor historis ya seperti uh, kekhawatiran saat waktu dulu perang di teater Pasifik, Perang Dunia Kedua di mana daerah itu diserang oleh Jepang, lalu juga historis tentang hubungan Indonesia Australia yang naik turun dan juga ya puncaknya mungkin saat terjadi di apa yang terjadi di Timor Leste di mana Indonesia dan Australia sebetulnya itu hampir dalam titik perang karena terjadi ya banyak dinamikanya di situ. Dan juga China sendiri dalam beberapa tahun atau beberapa 1-2 dekade terakhir itu sangat intens melakukan peluasan influence yang melalui diplomasi ke negara-negara di Pasifik Selatan ataupun di sekitar Indo-Pasifik Barat Daya seperti Papua New Guinea, dan juga mungkin kepulauan-kepulauan seperti Vanuatu dan lain sebagainya. Jadi di sini Australia, dalam perspektif Australia, mereka merasa bahwa mereka perlahan mulai terpojok oleh pengaruh-pengaruh China. Meskipun kalau dalam realis ya, China itu punya hak dan juga sangat rasional jika mereka ingin melakukan peluasan pengaruh karena kekuatan ekonomi dan juga militer mereka juga sudah mendukung dan juga ya negara dalam konteks realisme itu akan berkompetisi untuk menjadi aktor yang paling kuat. Lalu kenapa ini harus diperhatikan? Sebenarnya tadi Mas Arli udah menjelaskan dengan cukup dengan banyak dan juga sangat jelas itu ya kenapa daerah ini atau superregion ini akan menjadi yang penting dan juga sangat relevan bagi Indonesia ataupun Australia. Tapi di sini yang saya ingin garis bawain bahwa meskipun Australia dan juga Republik Indonesia atau RI Indonesia ini kan sudah terjadi beberapa kerjasama ya di bidang pertahanan khususnya seperti Treaty of Lombok atau yang terakhir di tahun 2025 juga ada perjanjian terbaru. Tapi sebetulnya secara uh, substantif dan juga eksplisit. Sebenarnya kepentingan titik temu equilibrium antara Jakarta dan juga Canberra itu masih belum dikelola dengan lebih baik karena masih dalam tahap-tahapan perjanjian-perjanjian seperti ya perjanjian militer untuk menunjukkan bahwa non agresi, lalu juga pelatihan militer bersama. Tapi ya mungkin ini ada juga pengaruh bahwa Indonesia itu merupakan negara yang bebas aktif. Tapi sebetulnya alangkah lebih baiknya jika ini lebih terformalize dan juga lebih dieratkan. Dan kalau kita lihat dari perjanjian terakhir ya, antara Prabowo dan juga Perdana Menteri Australia, Albanese, itu di situ salah satu poinnya adalah koordinasi intelijen militer terkait apa yang terjadi di sekitar Indo-Pasifik ini. Ini menarik kalau misalnya ini dikelola lebih lebih formalize, ini akan menjadi suatu kerjasama yang lebih mendekatkan dan juga kerjasama yang lebih konkret gitu dalam mengelola hubungan kedua negara untuk menjaga perdamaian ataupun keamanan yang ada di wilayah ini. Lalu selain itu ya tadi China semakin aktif ya secara ekonomi melalui investasi-investasi seperti pelabuhan khususnya investasi di pelabuhan jalur laut dan juga diplomatik di kawasan. Lalu juga hadirnya AUKUS ataupun Quad di sini saya juga perlu tambahkan Quad di mana ini menjadi katalisator yang signifikan yang merubah postur bahkan doktrin dari militer Australia itu sendiri. Jadi di sini Australia itu menjadi mungkin saja middle power yang akan naik level gitu. Meskipun masih dalam taraf middle power, tapi secara kekuatan militer khususnya dengan masuk Australia dalam AUKUS menerima benefit-benefit teknologi dan juga alutsista terbaru, di sini kekuatan Australia akan semakin kuat dan juga akan mengubah konstelasi geopolitik, dinamika, dan juga balance yang ada terjadi di wilayah ini, terutama dalam konteks kekuatan militer. Jadi secara overall, semua bahan bakar ataupun prasyarat untuk wilayah ini atau subregion ini menjadi hotspot ataupun flash point sebenarnya sudah tersedia. Tapi memang, sekali lagi, dalam keterlibatan aktor di wilayah ini, keseriusan mereka untuk benar-benar berkompetisi itu masih belum sekencang ataupun sekuat di Selat Taiwan ataupun di Laut Cina Selatan. Oke, jadi di sini kita akan coba melihat ataupun mengupas gitu ya aspek strategis yang ada di Northern Territory di Australia Utara ini. Jadi di sini ada petanya di kiri ya. Di sini di paling kanan ada base of Lermont, ada juga Curtin dan juga ini Tyndall. Ini yang menjadi salah satu yang paling
eh, signifikan dan juga penting selain dari Darwin. Karena sekali lagi, di sini di bagian utara itu lebih ke arah penempatan-penempatan militer strategis dibandingkan kota-kota besar. Kenapa? Karena jarak antara Darwin dan salah satu daerah terluar Australia menuju Papua, Timor Leste, di mana pengaruh China itu semakin besar, itu nggak begitu jauh, hanya 500 kilometer kurang lebih. Dan juga tadi ada tiga jalur slot choke point yang sangat strategis, Lombok, Ombai, Torres. Ini kalau dalam konteks situasi perang dan juga terjadi blokade, entah boleh China ataupun aktor-aktor negara lain, tentu ini akan mengancam kepentingan strategis dari Australia. Tentu Australia itu negara yang masih memerlukan impor untuk beberapa komoditas krusial. Dan kalau jalur ini di blokade, ini akan menjadi pertimbangan keamanan tersendiri bagi Australia. Oleh karena itu, daerah utara ini sangat strategis. Dan juga zona eksklusif yang ada di area utara itu kurang lebih sekitar 3 juta kilometer persegi. Dan di zona eksklusif ini tuh justru yang paling menghasilkan dalam konteks ekonomis seperti migasnya, lalu juga penghasilan dari hasil sumber daya laut. Oleh karena itu mungkin sedikit keluar topik, di Australia itu sendiri kan sebenarnya ada negara-negara bagian yang secara historis ingin keluar dari Australia itu sendiri. Ya ini di daerah-daerah barat dan juga utara. Lalu juga di sini terdapat pulau-pulau kecil sekitar 2.500 yang sebetulnya cukup potensial ya, baik diutilisasi, dimanfaatkan oleh Australia ataupun dalam konteks perang bisa dikuasai oleh aktor lawan. Ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan militer yang sifat strategis. Jadi di sini aspek-aspek strategisnya itu sangat banyak yang ada di Northern Territory ini. Oleh karena itu, Australia itu sekarang ini lebih fokus ke arah Northern Territory-nya. Sekarang kita akan, oh sorry, di sini coba menganalisis ya terkait dengan doktrin, strategi dan juga postur militer baru dari Australia. Jadi mungkin sedikit definisi ya Northern Approach ya, secara simpelnya itu lebih menempatkan prioritas ataupun memprioritaskan kawasan utara dari Australia itu sebagai garis pertahanan terdepan nasional Australia. Karena ya ancaman-ancaman dari Australia secara historis dan juga kontemporer itu adanya di utara, bukan dari selatan ataupun dari arah lain gitu. Ini tapi ada pergeseran paradigma ya, di mana dalam beberapa waktu cukup lama itu ada paradigma benua terkepung yang Australia pakai. Itu karena mereka merasa mereka kan Australia itu kan sebagai suatu benua tersedia Oseania dan bobot daratannya paling besar di Australia. Jadi mereka lebih fokus ke bagaimana pertahanan saat musuh sudah masuk ke dalam daratan Australia, baru mereka lawan di eh, daratannya, seperti lebih ke continental power gitu. Dan tapi di sini ada perubahan paradigma, ada shifting menjadi kekuatan yang lebih proyeksi ke utara, tapi lebih memfokuskan pada aspek sea power dan juga air power sebagai area area denial ataupun anti akses dari Australia itu sendiri. Jadi ini strateginya, doktrinnya deterrence by denial. Jadi mungkin teman-teman dari HI khususnya ya, mungkin sudah cukup akrab gitu tentang diksi deterrence, konsep dari deterrence. Tapi kalau dalam studi keamanan ataupun realis, orang-orang realis, kita itu lebih eh, membedah lagi. Deterrence itu nggak hanya sekedar deterrence saja, kita bagi menjadi dua. Deterrence by denial dan juga deterrence by punishment. Deterrence by punishment itu daya gentar dengan hukuman. Hukumannya ya paling mudah itu contohnya adalah nuklir. Karena jika negara menyerang negara X akan membalas dengan nuklir. Itu punishment. Tapi kalau dengan denial, itu negara X jika diserang itu terlalu costly, terlalu korban dan juga cost-nya itu terlalu banyak. Jadi pihak calon musuh itu akan berpikir ulang kembali apakah worth it ataupun layak untuk diserang atau enggak karena pertahanannya itu lebih kuat. Makanya itu by denial. Denial kan tolakan, tangkisan gitu. Di sini untuk mencegah musuh masuk ke kawasan dengan sulit akses. Ini juga doktrinnya kembali lagi anti akses dan juga anti akses dan juga anti area denial dari versi Australia itu sendiri. Lalu dalam DSR 2023 ini fokusnya menarik nih, impactful projection. Jadi memproyeksikan kekuatan itu yang lebih impactful. Impactful dalam artian
tidak hanya sekedar kekuatan minimum, tapi kekuatan yang betul-betul bisa memukul calon lawan dengan dengan alutsista yang tentu dengan teknologi yang lebih tinggi. Di sini bisa kita lihat dalam first postur inisiatifnya, penempatan kekuatan-kekuatannya di Darwin kembali, kalau boleh saya di sini di bagian utaranya, di situ terdapat 2.500 marinir AS yang secara rutin dirotasi. Ini kalau kita lihat secara lebih strategis ya, ini nggak hanya kita lihat sebagai Amerika Serikat sebagai negara sekutu itu menempatkan pasukannya di Australia. Jika kita lebih lihat dengan kacamata yang strategis, jika terjadi suatu konflik, lalu area ini diserang, lalu terdapat korban dari pihak-pihak marinir AS, ini secara langsung akan memaksa AS untuk terlibat dalam konflik ini. Jadi ini menjadi suatu uh, garansi keamanan mungkin safety guarantee bagi Australia yang didapatkan dari hubungan dekatnya dengan AS. Lalu juga markas Angkatan Udara di Tindal itu telah mengalami upgrade peningkatan untuk bisa mengakomodir pesawat-pesawat yang sangat strategis, impactful. B-52 itu pesawat bomber strategis Amerika Serikat dan juga F-35. Salah satu mungkin bisa kita sebut pesawat generasi kelima terbaik di dunia saat ini. Lalu juga uh, di salah satu benefit dari AUKUS yang didapatkan oleh Australia itu adalah basis kapal selam masa depan yang itu bertipe kapal selam nuklir. Jadi ini dia nih, impactful projection dan juga peningkatan kekuatan dari Australia itu sendiri. Mungkin inilah manfaat dari AUKUS dan juga yaitu sebagai salah satu doktrin Australia dalam Northern Approach untuk mencegah bagaimana saat terjadi konflik, Australia itu tidak perlu terlalu bergantung pada sekutunya, tapi paling tidak mempunyai kekuatan tersendiri untuk menangkal dan juga bahkan mungkin membantu blok ataupun sekutu dari AUKUS atau Quad dalam campaign di Indo-Pasifik. Lalu di sini ada aliansi ya. Aliansinya ada AUKUS, pilar 1, pilar 2, ada Five Eyes dan juga Quad sebagai uh, cara institusional di mana mereka menjalin kerjasama. Kita lihat, kita next. Lalu ini implementasinya dari Northern Approach, sekali lagi bisa kita lihat di sini dari pilar 1 itu kapal selam nuklir, 3 hingga 5 kapal selam nuklir itu tentu bukan angka yang sedikit dan juga akan mengganggu kalkulasi kekuatan bagi China di wilayah Indo-Pasifik Barat Daya. Lalu di sini bisa kita lihat ada teknologi canggihnya AI segala macam, ada juga electronic warfare dan lain sebagainya macam. Ini juga kembali di Darwin tadi ada 2.500 marinir AS, ada upgrade dalam uh, infrastruktur strategis yang dipunyai Australia di bagian utara seperti di Kartin, Tindal dan juga lain sebagainya. Nah, kenapa Australia ini dengan signifikan itu ya melakukan shifting paradigmanya menuju Northern Approach supaya lebih relevan lagi karena kembali ada jejak-jejak China di halaman belakang atau mungkin beranda dari Australia di Vanuatu 2018 dalam laporan intelijennya China melakukan negosiasi fasilitas militer di Vanuatu. Nah ini kan tentu menjadi alarm tersendiri walaupun ya kalau dalam POV China tentu ini sah-sah saja karena ya China sebagai kekuatan baru di Indo-Pasifik tentu memiliki ambisi tersendiri. Di Papua New Guinea tahun 2019, Cina kembali lagi melakukan infrastruktur melalui infrastruktur pelabuhan. Dan uniknya, di lokasi itu sebetulnya sama sudah ada rencana pembangunan pangkalan bersama AS dan juga Australia. Jadi mereka saling berkompetisi masih dalam tahap infrastruktur dan pengaruh melalui investasi. Lalu di Solomon Island tahun 2022 ada perjanjian keamanan China dengan Salomon sudah ditandatangani. Ini menjadi salah satu aib dari Australia. Jadi uh, kalau kita bisa ikuti ya dalam perkembangan politik domestiknya ini menjadi salah satu aib untuk kebijakan luar negeri Australia. Karena ya sini krusial membuka kemungkinan penempatan pasukan China di Solomon Island itu betul-betul di depan muka dari Australia itu sendiri itu tentu sangat berbahaya.
tahun 2023 di Pasifik Selatan. China mulai aktif di Kiribati, Tonga, dan juga Nauru dengan ya itu pola investasi dengan ekonominya ya, dengan kekuatan ekonominya. Lalu ini yang tadi telah saya sebut sebelumnya ya, kapal perang dari People Liberation Army China, kapal AL-nya China itu semakin sering gitu untuk melakukan pelatihan, patroli, dan juga memasuki zona ekonomi eksklusif Australia. Tentu ini kan cukup mengganggu dan alarming gitu loh untuk Australia kalau kita menggunakan POV dari Australia. Nah, kenapa Australia meskipun bersekutu dekat dengan Amerika Serikat, dengan Jepang dan lain sebagainya, tapi mereka melakukan penguatan militer dalam doktrinnya kontemporer ini? Karena pada Perang Dunia Kedua itu terdapat kekhawatiran atau abandonment dilema, kecemasan di mana Australia bisa saja dalam tanda kutip ditinggalkan gitu loh, diabaikan di saat terjadinya perang. Karena apa? Ini di 1942 saat Singapura jatuh di bawah tangan Jepang, di sini Inggris dan Sekutu itu gagal menduduki Singapura karena apa? Karena berfokus pada front line, terutama di front Eropa. Dan Australia saat itu melihat bahwa itu bisa saja terjadi ke mereka dan cukup terjadi ke mereka karena Jepang itu sudah hampir masuk ke dalam daratan dari Australia. Dan ini menjadi apa ya? Luka masa lalu yang traumatis tampaknya bagi policy maker yang ada di Australia, khususnya dalam konteks keamanan pertahanan. Lalu juga ini, Trump tentu sosok anomali ya dalam dunia internasional di mana dengan Amerika First-nya, justru Trump lebih mudah, lebih ringan tangan untuk meninggalkan sekutu-sekutunya dipandang kurang menguntungkan, kurang strategis ataupun kurang align sejalan dengan eh, cara pikir dan juga interest dari Trump ataupun Amerika Serikat sendiri. Oleh karena itu, meskipun terlibat dalam AUKUS dan juga kuat, Australia masih melakukan upaya mandiri dengan penguatan militer untuk menghindari apa? Menghindari ditinggalkan abandon dilemanya. Lalu di sini 2021 AUKUS meskipun terdapat sense untuk Amerika Serikat meninggalkan uh, kerjasama ini, tapi secara institusional Australia ini bisa dilihat seperti mengunci AS gitu dalam komitmen pertahanan jangka panjang dan juga untuk mengcomply keinginan Trump ataupun Amerika Serikat bahwa sekutunya itu harus reliable. Di sini makanya Australia juga meningkatkan anggaran militer, melakukan peningkatan militer, melalui modernisasi-modernisasi. Jadi supaya ya Australia itu cukup apa ya, cukup ya mengcomply apa keinginan dari Amerika Serikat dengan ya timbal balik Amerika Serikat melihat Australia sebagai mitra yang reliable di kawasan Indo-Pasifik gitu. Nah, ini logika strategisnya dalam sudut pandang realisme ya. Kenapa Canberra ataupun Australia melakukan strategi ini. Jadi di sini ya, yang pertama jelas, China bangkit sebagai kekuatan revisionis yang menantang tatanan Pax Americana di Indo-Pasifik. Tentu dalam kacamata China ini sah-sah saja. Mereka sebagai negara yang saat ini kuat, mereka punya ambisi tersendiri itu sah-sah saja. Tapi dalam konteks kacamata Australia tentu ini sebagai sebuah ancaman karena mereka tergabung dalam Pax Americana. Lalu kedua, jelas Australia tidak mampu mengimbangi China sendirian, baik secara ekonomi, politik, dan juga keamanan, apa militer khususnya. Jadi ada power asimetri yang sangat signifikan. Oleh karena itu, selain melakukan penguatan mandiri, mereka memerlukan kerjasama-kerjasama seperti Amerika, lalu juga dengan Jepang, dengan Indonesia bahkan, dengan Papua New Guinea dan juga dengan Filipina untuk mengcounter pelebaran pengaruh China dengan Australia berusaha untuk mengurung China melalui rangkaian-rangkaian kepulauan yang ada di Indo-Pasifik. Lalu ketiga, AS masih dilihat sebagai pelindung utama, namun ya kembali lagi reliabilitas dari AS itu di era Trump ini kan ya cukup sosok lah, nggak bisa dianggap uh, pasti gitu. Jadi terdapat peluang ya itulah mereka Amerika Serikat akan out gitu. Oleh karena itu solusinya aliansi yang formalize institusional AUKUS kuat dan juga peningkatan kapabilitas mandiri seperti saya jelaskan tadi, Northern Approach. Sehingga
Australia itu menjadi suatu negara yang too costly to attack, terlalu mahal biayanya bagi China untuk diserang. Sehingga deterrence ini tuh terwujud tanpa harus bergantung 100% kepada AS. Kalau ini mirip kurang lebih dengan Taiwan. Taiwan itu ada paradigma ataupun doktrin itu, doktrinnya saya lupa nama pastinya, tapi itu Taiwan itu menjadikan negaranya itu seperti landak. Saat digigit oleh calon predatornya, tentu predator akan luka oleh duri-duri yang ada di landak itu. Taiwan itu melihat dirinya sebagai landak. Dan Australia kurang lebih sama gitu. Ingin menjadi suatu negara yang too costly to attack. Tentu tantangannya di biaya aspek ekonomis. Karena dalam beberapa laporan, estimasi biayanya itu 268 hingga 300 sekian miliar selama 30 tahun ke depan. Ini kan tentu bukan angka yang kecil bahkan untuk negara sekelas Australia. Lalu juga persepsi China, di mana Australia itu melihat Beijing itu sebagai proksi Washington, dalam artian sebetulnya China itu akan melihat Australia sebagai dalam tanda kutip musuh itu karena Australia ada dalam Pax Americana. Jadi ada narasi-narasi yang berkembang di Australia, ya udah kita keluar aja dari Pax Americana ini kalau kita menjadi negara yang lebih independen, netral atau bahkan pro China. Jadi kita nggak bakal khawatir dengan potensi serangan ataupun konflik dengan China. Jadi di sini ada persepsi dari China itu menjadi suatu tantangan tersendiri juga. Lalu juga hubungan Indonesia dengan Australia ya. Tentu Australia tuh menginginkan Indonesia negara yang netral atau bahkan kalau bisa align dengan interest dari Australia sendiri, karena meski secara militer Indonesia itu tidak terlalu kuat, tapi secara geografis itu sangat luas, dan juga jika potensi geografis itu dimanfaatkan oleh aktor yang berseberangan dengan Australia, ini tentu menjadi tantangan tersendiri dan juga ancaman tersendiri bagi Australia. Oleh karena itu, cukup dilematis penguatan militer Australia itu, dikhawatirkan itu dilihat berbeda oleh Jakarta. Seperti dilema lah. Kan dulu saat Indonesia awal, saat Australia terlibat dalam AUKUS awal dan juga ingin membeli kapal selam nuklir, ada persepsi yang beda di Indonesia, di mana Menteri Luar Negeri saat itu, Ibu Retno, itu cukup menentang lah dengan mengingatkan bahwa ASEAN dan juga kawasan itu sebagai zona bebas nuklir. Tapi saat itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan arah yang berbeda, dengan menyebutkan bahwa Indonesia menghargai keputusan dan juga interest dari Australia. Jadi hubungan dinamika Australia dan juga Indonesia itu masih sangat dinamis gitu. Dan juga otonomi strategis meski semakin terintegrasi dalam AUKUS, eh, apa ya, ruang manuver dari Australia itu sendiri itu menjadi tantangan karena dikhawatirkan jika terlalu terlibat dalam AUKUS kuat dan juga uh, Pax Americana, Australia itu kurang independen dan juga sulit untuk bergerak bermanuver sesuai dengan interestnya tersendiri. Itu menjadi otonomi strategis, itu menjadi tantangan. Itu merupakan suatu konsekuensi ataupun uh, harga yang harus dibayar Australia karena bergabung dalam AUKUS dan juga kuat. Lalu juga ini Indo-Pasifik yang semakin terpecah. Terpecah dalam artian banyak negara-negara yang swing, entah ke China, ke Amerika, ataupun negara-negara yang netral atau so-called netral, tapi sebenarnya secara politik memiliki kecenderungan ke negara-negara tertentu. Jadi di sini Indo-Pasifik tuh seperti puzzle yang sangat berantakan. Nah, kita masih belum belum lihat bahkan gambarannya kita kira-kira seperti apa, karena puzzle-puzzle itu masih berserakan gitu, masih harus disusun satu persatu. Jadi ya kurang lebih itu analoginya. Di Pasifik itu sangat masih terpecah gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan yang harus kita pikirkan dan juga kita coba jawab gitu sebagai eh, teman-teman dalam HI ataupun akademisi dalam HI, terkait dengan apakah Northern Approach Australia ini itu sebetulnya tindakan defensif yang rasional atau justru ini menyebabkan suatu dilema yang mempercepat eskalasi di kawasan, khususnya dengan persaingan China dan juga Pax Americana. Lalu kedua, jika Australia semakin mengintegrasikan diri dengan AUKUS, kira-kira bagaimana nih hubungannya dengan Indonesia? Apakah ini semakin memperburuk dinamika hubungan yang ada atau justru bagaimana
khusus terkait kepekaan Indonesia ya, terkait dengan apa yang terjadi militerisasi di timur Indonesia gitu loh. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menarik, nanti bisa menjadi salah satu dasar diskusi kita bersama gitu. Oke, mungkin sekian ya pemantik dari saya. Untuk teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan ataupun opini itu sangat terbuka untuk diajukan ke saya ataupun ke Mas Arli. Dan juga sekali lagi untuk pertanyaan dan juga opini terbaik, tentu ada untuk dua orang ada apresiasi khusus tersendiri. Oleh karena itu mungkin sesi diskusi saya akan buka gitu ya Mas ya. Oke, bagaimana dengan teman-teman? Tapi mungkin sambil menunggu dengan pertanyaan dari teman-teman yang mungkin Mas masih memikirkan atau bagaimana, mungkin saya boleh bertanya kali ya Mas, ke Mas Arli. Tes tes. Ah ya, udah masuk suara Mas sekarang Mas. Iya. Mungkin pertanyaan saya gini ya Mas ya. Maaf nih, Karena Mas kan, jaringan saya agak kurang stabil. Gimana Petra? oke, mungkin saya ingin bertanya Mas. Karena kan Mas menggunakan POV dari Australia. Sorry, dari Indonesia. Dan saya dari Australia. Kira-kira dengan dinamika yang terjadi di Indo-Pasifik Barat Daya ini, Indonesia kan non-blok. Tapi menariknya dalam konteks perjanjian pertahanan, Indonesia telah menandatangani dengan Amerika yang terbaru, khususnya di domain laut, keamanan maritim, keamanan maritim, dan juga Indonesia dengan Australia. Di mana kan dua negara ini, Australia dan Amerika, itu kan sebenarnya jelas kontra dengan China. Jadi sebetulnya kalau konflik pecah di bagian Ya. Indo-Pasifik atau Indo-Pasifik Barat Daya, kira-kira menurut Mas posisi Indonesia itu akan bagaimana? Apakah akan sesuai dengan perjanjian yang ada akan condong ke barat atau bagaimana Mas? Iya, Petra. Sebenarnya pertanyaan itu bagus ya. Cuman gini, eh, saya tidak ingin memprediksi karena sejak Indonesia merdeka, kita belum pernah menghadapi fenomena serupa kan. Dalam arti kita belum pernah konflik pecah yang memang berdekatan sekali dengan wilayah kita yang kita terdampak langsung gitu secara geografis. Tapi kalau keberpihakan, dengan melihat prinsip politik bebas aktif kita yang mungkin mengakar ya di mana-mana itu terundang-undangkan bahkan di konstitusi kita ada. Jadi presiden yang saat itu berkuasa, andai kata itu terjadi, menurut saya ini kalau kita mencoba prediksi akan mencoba tetap berada, kalau dibilang tidak berpihak juga enggak, tetapi presidennya itu akan mencoba mengelola karena cenderung kan dibatasi ya, dibatasi tidak boleh non blok dan seterusnya, dan itu jelas lah sebenarnya. Soalnya ini kan kita belum pernah menghadapi peristiwa serupa gitu. Laut Cina Selatan belum pecah gitu ya. Udah dinamikanya udah lama panas tapi nggak pernah pecah. Eh, Indo-Pasifik Barat Daya masih terlalu jauh lah untuk pecah gitu ya. Jadi saya sekarang jawabannya mungkin hanya bisa karena nggak punya contoh gitu. Bisa aja kita punya banyak kerjasama pertahanan dengan Australia, dengan Amerika, kita dekat dengan China, dan seterusnya. Tapi kita nggak ada basis historisnya gitu. Yang bisa saya dasarkan ya hanya pada prinsip bebas aktif itu. Itu yang kalau kita mau prediksi ya pakai hal-hal normatif kayak gitu aja. Karena perilaku kebijakan luar negeri kita selama ini sejak merdeka, kalau tidak berhubungan langsung dengan isu kedaulatan kita, Indonesia kan biasanya ya umumnya perilakunya itu mengambil posisi netral biasanya. Itu menurut pandangan saya sih, dan saya juga tidak berani gitu untuk memprediksi karena
keberpihakan itu ada banyak faktor yang pertimbangkan. Ya, ini belum kita bicara lagi nanti dinamika politik lokalnya gimana, ya. Sentimen-sentimen terhadap negara tertentu gimana, sentimen terhadap China gimana, kepada Amerika, Australia gimana. Jadi presidennya pun selain mempertimbangkan prinsip-prinsip bebas aktif, biasanya dalam situasi konflik pecah itu akan mempertimbangkan juga dinamika domestiknya seperti apa. Ya, itu yang em, mungkin akan seperti itu jawaban saya karena susah juga kita memprediksi ya, Petra. Kalau dari kamu sendiri gimana, Petra? Soal itu. Ya, menarik sih Mas. Karena sulit juga untuk memprediksi Indonesia dan foreign policy khususnya dalam bidang keamanan pertahanan karena ya kita non-blok gitu. Tapi justru saya melihat sesuatu yang menarik ya Mas ya. Meski Presiden Prabowo kan berkali-kali menyebutkan bahwa ingin menjadi teman untuk seluruh negara, menyenangkan semua negara, bahkan dalam pengadaan alutsista kita juga sekarang ini beberapa juga membeli dari China, rencananya itu kan mungkin untuk Ya. tujuan mengimbangkan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dengan acuan perjanjian pertahanan keamanan itu defense agreement, sebenarnya saya melihat bahwa Indonesia cenderung ke barat atau paling tidak melihat bahwa China itu menjadi ancaman yang utama gitu Mas dibanding Australia, Amerika dan lain sebagainya. Tentu Australia tetap menyimpan potensi menjadi threat untuk Indonesia tersendiri. Tapi kalau saya lihat saat ini Indonesia lebih melihat China sebagai ancaman utamanya gitu Mas. Iya, China memang selalu apa? Jadi ancaman kita ya. Bahkan kalau saya tarik ke bawah ke politik domestik kita pun, Indonesia punya hubungan dengan China setelah peristiwa 65 kan sempat putus, itu pun dipengaruhi oleh politik domestik kita kan. Jadi memang apa yang kamu bilang benar ya. Posisi Cina tuh lebih cenderung dipersepsikan sebagai ancaman dibandingkan Indonesia ataupun Australia. Tapi ya kebijakan Presiden Prabowo dalam beberapa hal mencoba untuk tetap netral itu mungkin ada beberapa pengamat yang bilang em, akan sampai kapan gitu ya. Apalagi di saat konflik kalau nanti pecah gitu. Itulah itu yang menurut saya masih susah kalau kita kita memprediksi dari sekarang. Karena lagi-lagi nggak ada basis historisnya. Betul, betul, sepakat, sepakat Mas. Itu menarik juga sampai sejauh mana kita akan memainkan peran dalam tanda kutip anak baik gitu ya. Mungkin Iya, teman-teman di sini ada yang mau memberikan pertanyaan atau pernyataan atau opini gitu untuk memperkaya diskusi kita pada malam hari ini. Oke, mungkin kalau masih belum, saya ada lagi pertanyaan yang mungkin menarik ya Mas ya. Terkait dengan keterlibatan Indonesia, lagi-lagi POV Indonesia, kan kita sebetulnya kalau menyebut front ya, kita kan ada dua berarti ya, di barat, di Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan, ataupun di Indonesia Timur, di ini Indo-Pasifik Barat Daya yang tadi kita bahas. Saya melihat Mas, justru sebetulnya lebih besar kemungkinan kita terlibat langsung ataupun terlibat secara lebih konkret itu di Indonesia Barat Daya, sorry, Indo-Pasifik Barat Daya, Mas. Karena apa? Karena kan kita di Laut Cina Selatan sebenarnya sebagai pihak yang tidak terlibat secara langsung ya, karena klaim China itu nggak betul-betul hmm, tumpang tindih dengan teritorial kita, hanya di ZEA-nya saja gitu. Sementara kalau di Barat Daya ini kan betul-betul wilayah Indonesia dan juga uh, kita kesampingkan dulu lah terkait dengan konteks keamanan atau dinamika dengan China dan segala macam. Tapi kan di situ ada negara-negara kepulauan Pasifik yang kita harus rebut dalam tanda kutip perebut pengaruhnya untuk mengatasi isu sensitif yang ada di Papua atau Indonesia Timur in general. Jadi kalau saya melihat sebetulnya Indonesia seharusnya dan juga lebih rasional untuk terlibat lebih aktif di bagian barat daya gitu Mas. Menurut Mas bagaimana Mas? iya. Menurut saya juga saya sependapat ya. Seharusnya
karena yang lebih krusial untuk kita itu di Pasifik Barat Daya memang. Tadi benar yang kau bilang. Laut Cina Selatan itu kalau kita bicara hubungan konkret langsung, em, memang ada ancaman di Natuna Utara ya. Ada beberapa tahun lalu Pak Jokowi itu kan sampai foto, Jokowi kan sempat foto di depan kapal perang, tuh foto yang jadi headline di mana-mana, kasih tanda ke China gitu. Tapi ya ancaman sesungguhnya ini di Barat Daya, di Pasifik Barat Daya, karena itu yang berhubungan langsung dengan geografis kita. Ya, dan kita sebagai negara, em, apalagi doktrin pertahanan kita kan sampai saat ini masih masih defensif ya. Itu kita benar-benar harus menjaga wilayah bagian timur ini. Persoalannya kan di sini lagi-lagi politik luar negeri tidak bisa dilepaskan dengan politik lokal. Ada banyak sekali persoalan di Indonesia Timur, persoalan lokal itu yang masih sangat sensitif ya. Selain isu Papua, pembangunan yang tidak merata dan lain seterusnya. Kalau kita mulai serius, saya masih berpandangan gini. Sebelum kita mulai serius untuk aktif di Barat Daya, kita perbaiki dulu kalau kayak beranda tuh paling tidak depannya itu kita perbaikin dulu lah. Hal-hal kayak kesenjangan pembangunan, ada isu-isu tentang militerisasi dan seterusnya. Itu kita harus selesaikan itu aja dulu di dalam untuk memperkuat pertahanan. Karena wajah Indonesia yang sangat berkepentingan di Pasifik Barat Daya ini itu ada di Indonesia Timur gitu. Dan yang seperti yang tadi kamu sampaikan juga berkali-kali, Australia kan serius ya. Northern approaches-nya itu serius gitu. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, itu tidak sedalam Australia gitu. Australia mempersiapkan bagian utaranya itu dengan serius, sementara Indonesia look is policy atau Pacific Elevation beberapa itu sifatnya tuh masih diplomatik aja. Ujung-ujungnya citra kan itu. Em, karena ada isu Papua, jadi Indonesia berupaya hadir di memperbaiki hubungan dengan negara-negara Pasifik. Karena yang banyak protes soal isu Papua di Serikatan Bangsa-Bangsa itu kan kebanyakan orang-orang Papua, apa negara-negara Pasifik gitu, yang tas semangat ras Melanesia itu. Kebijakannya udah ada nih secara diplomatik, akan jauh lebih baik kalau pertahanannya pun demikian. Yang tadi kamu sampaikan di soal Australia, itu kan sudah cukup ini ya, eh, formal ya, terlembaga dan lebih lebih kalau bisa lebih siap lah dibandingkan Indonesia. Kalau itu sih menurut saya betul. Oke, oke, oke. Hmm, Siap, 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 siap. Bagaimana teman-teman untuk diskusi dan silakan Dipa, silakan Dipa. Halo, malam Mas Terli dan Petra. Eh, Malam di mau mau kasih pertanyaan aja. Mas, satu tentang Jepang sih. Soalnya kan Jepang baru-baru ini dari yang awalnya pasifis sekarang ngebuka ekspor senjata apalagi bidang maritim. Misalnya kayak Indonesia kemarin baru aja ngobrol tentang Asagiri sama Jepang. Terus habis itu Abu Kuma Filipina gitu kan. Terus fregat Australia gitu kan. Apa yang fregat lupa namanya apa. Tapi pokoknya Jepang tuh pengen jadi player juga gitu dalam framework pertahanan gitu. Apalagi di bidang maritim. Aku cuma mau nanya gitu kan ada player yang lumayan baru nih dalam maritim gitu kan. Eh, Implikasinya terhadap apa ya? Strategi pertahanan Indonesia atau Australia misalnya di sini dan juga Cina gitu nanggepin aku cuma tanya penasaran jadi kira-kira ke depannya tuh bakal gimana karena aku sendiri juga lumayan eh, kaget waktu itu mulai 2024 ya Jepang tuh udah mulai ngebuka ekspor pertahanan gitu kan itu kan sesuatu apa langkah yang sangat signifikan buat Jepang ya untuk jadi pemain yang apa namanya berpengaruh gitu di Indo-Pasifik gitu. Aku cuma nanya aja sih ke depannya kira-kira Mas Rian tuh Petra ngelihatnya gimana apalagi Indonesia ya. Oke, oke. Mungkin berarti Mas Erli dulu kali ya, karena terutama Indonesia tadi katanya. Pertanyaan yang bagus banget. oh Thank iya, you, Dip, sebelumnya, Dip. jadi pertanyaannya bagaimana
Bisa diulang sekali lagi nggak pertanyaannya? Saya putus-putus tadi Eh, soalnya di akhir oh tuh. ya, Ini bagian terakhir aja. siap Mas. Bagaimana implikasinya terhadap strategi misalnya pertahanan Indonesia dalam apa ya kan Indonesia juga banyak talks untuk mengakuisisi senjata dari Cina lah, dari Pancasila. Cuman maksudnya Jepang nih baru masuk nih ya kan, kan Indonesia rencananya pengen berteman dengan semuanya gitu, tapi kan eh, dengan deal dengan Cina sama Jepang kan pasti ada semacam apa ya namanya, ya kan mereka negara yang bersaing lah gitu ibaratnya. Aku cuma pengen tahu aja implikasinya terhadap strategi pertahanan Indonesia, khususnya Indonesia ya, karena kan harus menjaga keseimbangan dari berbagai kubu gitu kan. Aku mau nanya aja Ya. sih. Iya, oh kalau intinya kalau Jepang semakin aktif, Indonesia apa dampaknya buat Indonesia akan seperti apa ya? Ya, iya, Jepang pada akhirnya kalau kita udah bicara dalam konteks Jepang, Jepang itu selama bertahun-tahun setelah apa era Perang Dunia II dia menggantungkan diri sama Amerika Serikat ya. Keamanannya itu digantung sama Amerika, persis sama Korea Utara. Persoalannya Amerika Serikat itu caranya dalam tanda kutip menjaga keamanan di Asia Timur dengan Eropa kan berbeda. Di Eropa dia bentuk NATO, suatu lembaga besar, ya semua negara dalam salah satu badan atau organisasi antar lembaga. Sementara di Asia Timur Amerika Serikat tidak menggunakan pendekatan itu. Dia menjaga satu aliansinya di Asia Timur dengan kerjasama langsung gitu, bilateral fungsinya. Bentuknya nggak multilateral kayak Eropa. Korea Selatan pun demikian. Tapi perkembangan terbaru ya, Jepang akhirnya merasa itu sekitar tahun 2014 ya, Jepang merasa bahwa lingkungan amanannya berubah, ancaman Cina semakin agresif. Ada Korea Utara di sana yang titik paling panas lah di Asia itu ada di sini. Ditambah lagi perang Rusia Ukraina ya. Secara beruntun beberapa satu dekade belakangan mungkin ada beberapa perang yang terjadi itu di luar kalkulasi global sebenarnya ya. Maksudnya pandangan-pandangan global gitu. Tiba-tiba pecah. Jadi Amerika Jepang yang sangat bergantung kepada Amerika ya pada akhirnya mulai melepaskan seperti yang tadi kamu sebutkan ya. em, ada rasa ancaman itu dan apabila Jepang semakin aktif ke selatan ya eh, pasti ada dampaknya kepada Indonesia. Perbedaannya, ya, kalau kita bandingkan dengan Australia, tadi Peter sampaikan, dengan Australia itu hubungan Indonesia naik turun, ya kan? Ada masa-masa ketika sangat panas, ada masa-masa yang kita berhubungan baik gitu. Isu di Timur Leste, di mana-mana, itu membuat kita tegang. Ya. Jadi sejarah keamanan kita dengan Australia itu pasang surut gitu. Tapi toh ujungnya kerjasama itu mungkin dilakukan kan, tetap mungkin dilakukan karena masing-masing merasa saling membutuhkan juga pada akhirnya. Ya, dekat dengan Jepang, ya faktor terbesar kita tuh sebenarnya historis ya, kolonialisme Perang Dunia II itu pun tidak ditanam seperti di Korea gitu. Di Korea kan diajarkan ya terjadi pemerkosaan di sini betapa jahatnya orang Jepang. Di Indonesia tidak sebesar itu, ya. Apalagi perkembangan budaya populer ke belakang, peristiwa Malari 1974 waktu demonstrasi anti Jepang di Indonesia, nggak lama kan Japan Foundation berdiri di sini ya. Citra Jepang di mata orang Indonesia tuh diperbaiki terus dengan berbagai cara, soft power khususnya, manga dan seterusnya. Jadi apa yang Jepang lakukan pada Perang Dunia II itu tidak tertanam di generasi kita lah, paling tidak. Ya kita nggak memandang Jepang jahat gitu. Banyak sekali generasi 90-an, 2000-an awal itu mengidolakan Jepang. Nah, kalau seandainya tadi, kalau balik lagi ke pertanyaan kamu, kalau Jepang semakin aktif, dari sudut pandang saya, ya, banyak faktor itu memungkinkan kita untuk eh, bekerja sama lah dengan Jepang dibandingkan dengan perbandingannya dengan Australia tadi tetap bisa kan, dan seharusnya memang Indonesia merangkul. Ya, Jepang kalau kebijakan yang sekarang dilakukan semakin aktif, ya, secara pertahanan mereka semakin melepaskan diri dari Amerika Serikat tidak lama itu kebijakannya itu akan mengarah ke selatan. Buku yang tadi yang saya sebut itu Nanyo tuh ya, itu bicara
sejak zaman dulu orientasi keamanan Jepang ke selatan itu memang sudah cukup kuat gitu ya. Nah, kalau basis sejarahnya kan ada ya. Kawasan ini penting untuk Jepang. Kalau mereka aktif pasti ke selatan. Dan Indonesia dengan hubungan baik yang sudah berjalan cukup lama antar masyarakat dan antar pemerintah ini, itu kalau bahasa gampang mungkin gayung bersambut lah ya. Pasti ada, pasti dan seharusnya Indonesia merespon gitu. Saya pikir nggak ada halangan lah, nggak ada halangan kita untuk menyepakati perjanjian pertahanan dengan Jepang. Itu sih kalau dari Petra, itu dari saya ya. Oke, oke. Menarik juga tadi jawaban dari Mas Early ya. Tadi kan juga disebut ya. Mungkin ini menarik ya kalau Australia itu Northern Approach, pendekatan utara, Jepang emang pendekatan selatan sih ya. Karena ya kalau kita lihat emang kerjasamanya itu kan turun ke bawah ya. Ke Filipina tadi kan transfer kapal frigate bekas juga, lalu juga ke Indonesia, lalu juga ke Australia. Ke Australia kan tuh dengan perjanjian itu kerjasama kapal Mogami, frigat Mogami, di mana uh, sebagai intermezzo dikit Australia itu mendapat akses untuk bikin lokal. Tapi emang menarik sih. Jepang kan sebagai negara pasifis ya awalnya ya setelah Perang Dunia Kedua. Bahkan militer dia aja dibilang militer tentara itu sebenarnya juga sebagai tentara dengan legal. Sebenarnya kan mereka self defense force gitu. Seperti mungkin polisi ya mungkin ya semacam kayak gitu. Tapi ya tentara lah itu dengan berbagai gimmick dan diksi-diksi lainnya. Kalau dari historis sebenarnya kan sebenarnya ada beberapa tahap di Pak. Bagaimana Jepang itu mengupayakan ekspor peralatan militernya. Jadi awalnya tuh memang nggak boleh sama sekali. Lalu kedua itu diperbolehkan, tapi dengan yang non-lethal. Seperti misalnya kendaraan angkut militer yang tidak lethal gitu. Seperti misalnya pesawat angkut dan sebagainya, helikopter. Lalu sempat dinaikkan lagi beberapa 2000 mungkin 2000 periode 2014 hingga 2020-an gitu itu mulai boleh ekspor peluru dan sekarang ini karena kan pemimpinnya kalau nggak salah dari kanan ya, perdana menteri yang sekarang itu dari partai yang lebih kanan dan juga lebih tampaknya lebih ingin militerisasi gitu. Di artikel 3 atau artikel 5 saya lupa kalau di Jepang itu mulai diubah lagi nih di amandemen bahwa sekarang udah boleh segala macam peralatan militer udah boleh diekspor, tidak ada limitasi sama sekali. Oleh karena itu sekarang udah mulai kan ke Filipina, ke Indonesia, lalu juga ke Australia dan juga ke negara-negara lain. Karena apa? Karena kita jangan lihat penjualan alutsista itu sebagai jual suatu komoditas, jual produk. Tapi di situ kan ada hubungan yang terjalin, kerjasama yang lebih terjalin. Misalnya Indonesia di apa Asagiri, kita dihibahkan destroyer Asagiri, walaupun itu second tapi kita dihibahkan. Itu nggak hanya sekedar kita dihibahkan sebuah kapal selam, apa kapal kapal tempur, tapi di situ terjalin kerjasama dan juga ini yang penting signal sinyal ke China bahwa Jepang bisa bilang oke nih kita ke Indonesia udah kerjasama militer nih kita kasih ini secara nggak langsung itu memberikan sinyal ke China bahwa mereka itu semakin terkepung secara influence dalam konteks pertahanan atau diplomasi militer karena di China udah apa Jepang ke Filipina ke Australia ke Indonesia bahkan ke rival abadinya Korea Selatan ada yang menarik beberapa waktu lalu pemuda-pemuda di Korea Selatan bahkan dalam konteks dinamika Asia Timur ya dengan China, Korea Selatan dengan Jepang mereka tuh menurunkan ego dan dendam masa lalunya loh ke Jepang kayak mereka bilang ya kita biar kerja sama-sama Jepang lah untuk ngadepin China dan Korea Utara karena mau sama siapa lagi gitu jadi nggak hanya sekedar kalau kita lihat secara geopolitik ya nggak hanya sekedar penjualan alutsista saja ini yang kita itu lihat tuh bahwa pemetaan pengaruh diplomasi militernya. Di situ sih saya lihat menarik karena di situ Jepang melakukan ekspansi penguatan hubungan. Itu karena kan nggak mungkin dengan hubungan yang sedekat itu Indonesia pasti ya dalam konteks pertahanan itu tuh satu dan dua hal akan coba align dengan Jepang. Begitu juga dengan Australia. Makanya kan mereka tergabung dalam kuat. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Dari mungkin di sini ada Faisal, ada Raihan.
Atau mungkin Mas Ruli ada apa sesuatu Mas mungkin. Oh iya, masih saya juga Jepang. Kalau mau Jepang tidak bisa selama-lamanya menjadi negara pasifis ya. Satu negara itu kalau kita lihat dari perspektif realisme, dia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Jepang sudah terlalu lama bergantung sama Amerika Serikat, ya. Dan pada satu titik dia harus melepaskan diri. Korea Utara, negara kecil ya, yang miskin gitu, tapi masih bisa bertahan di titik panas itu. Ya, Jepang kalau hanya bergantung kepada Amerika, dan jangan dilupakan Amerika Serikat itu negara demokrasi ya, pemerintahnya itu bisa berubah. Orang muncul kayak Trump tiba-tiba yang meninggalkan semua aliansinya di seluruh dunia, bisa-bisa aja untuk fokus ke negaranya, dan hal-hal ini itu disadari ya sama Jepang, dan rasional. Apa yang mereka lakukan itu tindakan yang sangat rasional, terlepas. Tapi Jepang itu biasanya lah, ini ya normatif bahasanya ya. Mereka mengklaim dari eh, Shinzo Abe itu kan bilang mereka tidak meninggalkan identitas pasifisnya, tetapi lebih proaktif dalam menjaga perdamaian. Itu kan bahasa politiknya ya. Tapi di balik itu rasionalisasinya jelas ya. Kita berada di kiri kanan kita ancaman, jadi kita harus bisa ya berdikari lah, berdiri di atas kaki sendiri, karena ini survival ya. Kalau kita baca Morgenthau kan, kepentingan negara yang paling utama di balik semuanya itu ya survival dulu, survive dulu, survive dalam arti apa, keamanan gitu. Kita diserang di apa, dan apa yang Jepang lakukan. Tapi kan ada juga yang mengkritik ya, di dalam negerinya pun kelompok-kelompok pasifis itu menentang Jepang gitu, katanya identitas mereka hilang ya. Tetapi eh, untuk sebagian kelompok enggak, ini rasional ya. Itu aja sih kalau dari saya, Petra, ya, dari perspektif Jepangnya. Siap, siap, siap Mas. Sangat insightful ya. Ya. Oke, oke, Faisal. Silakan. Oke, sama-sama di. Oke, Oh iya, betul. terima Oke, kasih silakan Faisal. Petra dan Mas Ali atas penjelasannya tadi sangat-sangat insightful. Mungkin aku cuma pertanyaan yang apa karena aku penasaran aja ya, terutama kayak strateginya Indonesia nih. Kan mungkin beberapa tahun akhir ini kita tahu kalau Indonesia tuh mulai modernisasi alutsista, terus menjalin kerjasama dengan banyak negara gitu kan, misalnya Korea, Prancis, terus Italia bahkan terus Turki yang akhir-akhir ini gitu kan. eh Apa ya? Aku tuh mikir kayak strategi Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan berbeda-beda negara itu kayak akan memunculkan masalah kayak soal keseragaman senjata atau logistik ya gitu loh. Nah, apa mungkin cuma nanya pendapat aja, apakah kayak strategi ini tuh sebenarnya tuh sustainable atau perlu ada perubahan? Itu aja sih. Terima kasih. Oh, beli senjata dari tempat yang berbeda-beda ya. Iya, itu strategi yang bagus ya. Apalagi ya, belakangan Indonesia kan beli alutsista itu kan dari Prancis ya. Dan menurut beberapa laporan, eh, bahasa sederhananya gini, kita kalau beli senjata dari satu negara kayak Amerika itu lebih ribet ya, karena ada perjanjian gitu. Senjata itu setelah kita beli, ada eh, ada yang harus kita setujui. Kita nggak boleh pakai senjata ini sembarangan walaupun kita udah beli ini ya. Amerika itu yang dalam tanda kutip paling ribet ya, karena itu ya, Indonesia kalau terlalu bergantung ke satu negara kayak Amerika, misalnya ya, Amerika tuh ada perjanjian-perjanjian, kita nggak boleh pakai senjata untuk pelanggaran HAM misalnya ya, dan seterusnya, ada banyak lah. Itu tergantung di dalam kontrak pembelian alutsista. Tetapi strategi kita untuk membeli dari banyak negara ya, selain untuk mengurangi ketergantungan, juga itu paling terpenting itu mengurangi influence ya. Kita tidak ketergantungan terhadap satu negara, dan saya rasa lagi-lagi ini tindakan rasional. Ya. Kita tidak tahu ke depannya ancaman kita kan datang dari mana-mana. Kita bergantung ke
Indonesia memilih untuk beli dari Prancis juga pasti ada pertimbangan politiknya ya. Kalau beli dari Amerika akan membuat China merasa terancam gitu. Membeli dari sana sebaliknya Amerika merasa terancam. Jadi eh, penentuan beli senjata dari manapun ini penting ya. Ini bukan hanya kita beli senjata terus senjatanya dikasih nggak transaksi sederhana itu gitu ya. Dalam jual beli alutsista tuh ada pesan-pesan diplomatik yang coba dikirimkan. Negara yang paling berhasil melakukan itu salah satunya Rusia ya, Rusia ya. Dia ekonomi yang nggak kuat ya, secara kebudayaan juga biasa aja ya, tapi influence-nya di alutsista ini ada di mana-mana. Dia jual khususnya negara-negara yang di embargo barat, dia ngasih senjata ya. Jadi senjata alutsista ini satu sisi ya memang untuk keamanan kita, tapi di sisi lain ada pesan-pesan diplomatik di balik itu gitu. Dan cara Indonesia membeli dari mana-mana tentu saja pasti ada pertimbangan pesan diplomatik yang akan dikirimkan oleh petinggi-petinggi negara kita gitu. Rasional, itu tindakan yang sangat rasional menurut saya. Itu dari saya ya, Faisal. Terima kasih banyak, Mas. Hmm. Oke, mungkin menarik juga nih pertanyaannya ya. Uh, Kalau misalnya terkait dengan diversifikasi ya, sumber alutsista, pengadaan alutsista, ini tergantung sih. Ini tergantung eh bagaimana doktrin dan juga keinginan negara ataupun policy makernya. Apakah kita emang lihat bahwa itu sebagai sebuah harga yang harus dibayar karena supaya untuk menghindari ketergantungan satu dua pihak, atau ya kita ingin dengan semangat efisiensi dan efektivitas supply chain dan segala macamnya kita coba seragamkan. Tapi dalam konteks Indonesia sebenarnya menarik loh, karena kita dengan ini yang terbaru ya rencana pengadaan dari Blok Timur kita akan membeli sekitar 11 hingga 12 unit Sukhoi 35, lalu juga sekitar 30 hingga 40 rencananya entah J10-nya dari China atau JF-17 kerjasama Pakistan dengan China. Dan ini dalam analisis saya termasuk dan juga beberapa teman-teman yang pengamat militer kemungkinan besar produk-produk barat khususnya pesawat akan ditaruh di zona-zona yang kira-kira akan berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Dalam konteks ini tentu potensinya berhadapan dengan China. Tapi untuk produk-produk timur akan ditaruh di Indonesia Tengah hingga Indonesia Timur, di mana dalam simulasinya akan berhadapan dengan kemungkinan misalnya Australia dalam tanda kutip nakal kita, mereka akan menghadapi itu. Jadi mungkin little bit of this, little bit of that, military force gitu kita. Tapi ya itu mungkin emang sudah budaya Indonesia dari dulu ya, dan ya itu mungkin harga yang harus kita bayar. Tapi ya ada positif ada negatifnya gitu, tergantung kembali lagi tergantung kebijakan pengambil kebijakan tuh ingin dan mengarahkan Indonesia kemana. Yang jadi masalah kalau misalnya mereka emang beli hanya asal beli tanpa mempertimbangkan itu, kita yang selalu overthinking, oh mungkin ini alasannya ini, ternyata mereka nggak mikir sama sekali, itu yang menjadi masalah gitu, tergantung jadinya gitu sob. Terima kasih banyak, Mas Ali dan Petra. Iya, oh mungkin karena udah pukul 21 juga kali ya Mas ya. Udah malam juga jam Iya, 9. Petra. Mungkin kita tutup kali ya Mas ya. Terima kasih Iya, banyak Mas Erli atas apa ya, sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk mengisi forum diskusi ini. Semoga ada kesempatan lain waktu kolaborasi kembali, dan juga teman-teman yang lain juga terima kasih banyak telah iya. berpartisipasi Petra, dalam. saya Silakan ada Mas. yang ingin saya sampaikan sedikit aja ya. Silakan Mas. Silakan Mas. Iya, terima kasih ya teman-teman, karena ini kayaknya anak HI UPNVJ semuanya. Kita harus perbanyak kayak gini, ya. Saya kadang-kadang di kelas tuh ngelihat apa anak HI tapi dasar pemikirannya misalnya terlalu politik. Terlalu banyak yang ke politik itu nggak masalah sama saya ya. Cuman kita kan program prodi apa ilmu tersendiri ya, dan orang kayak Petra dan kalian mudah-mudahan selalu ada, dan mudah-mudahan kita bisa diskusi offline gitu ya, membahas isu-isu yang benar-benar perspektif HI. Ya, mudah-mudahan gak berhenti di sini aja sih, harapan saya itu aja. Ya, teman-teman. Makasih Petra.
Siap, Mas. Kami juga makasih, Mas, telah mau berbagi pandangan dan juga insight dengan kami, Mas. Oke, untuk teman-teman mungkin bisa diisi kembali untuk registrasinya ya. Takutnya lupa untuk sertifikat. Dan juga sekali lagi, terima kasih kepada Mas Erli, Mas, sudah berkesempatan. Terima kasih kepada teman-teman. Mungkin dengan ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, selamat Waalaikumsalam. beristirahat. Terima kasih semua ya. Ya, ya, makasih ya Petra dan kawan-kawan.